Thank you. Boleh kita buka ya? Iya. Good. Admit all ya. Yuk kita admit ya. Selamat siang teman-teman semua Binusian Startup. Terima kasih sudah hadir di acara Expert Series pada bulan Mei, tanggal 27 Mei 2021 ya. It's been a long time ya after our last session ya. Ini adalah kali ketiga kalau nggak salah ya. Di bulan ini di bulan Mei ini adalah yang ketiga kita mengadakan Expert Series ya. Thank you dari teman-teman Alam Sutra, Anggrek, dan Bekasi. Sudah ada tamu Ibu Rifa Sancati dari partner kita di Binus Inkubator ya, yang hari ini akan membawakan materi tentang penguatan dari prototyping kalian, apa aja yang perlu dibangun ya. Selamat datang Bu Rifa, sudah mau hadir ya. Halo Pak Rido. Selamat siang. Terima kasih ada Bu Indri, Pak Aloy, dan Coach Stefan juga sudah hadir ya. Mohon nanti kita dibantu bersama-sama untuk mengikuti secara fokus terhadap webinar kali ini. Bagi teman-teman juga jangan lupa sekalian untuk disimak ya materi yang akan disampaikan, dan tolong dipastikan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat di chat room-nya, atau juga nanti pada akhir ini akan diberi kesempatan untuk bertanya bagaimana kalian sebagai calon startup untuk mempercepat sebuah proses bisnis yang mau dicapai ketika kalian berpikir untuk menjalankan sebuah impian yang akan kalian kerjakan saat kalian menjadi seorang sarjana ya. Menjadi entrepreneur itu butuh tantangan, butuh kerja keras, dan butuh sistem yang terintegrasi. Nah, bagaimana membuat sebuah sistem yang terintegrasi itu nanti akan dibahas oleh Bu Rifa. Jadi mungkin untuk kali ini mungkin sudah boleh saya handing over ke Bu Rifa ya Bu ya. Silakan Ibu sebagai host disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rido. Saya langsung share screen aja ya. Udah kelihatan screen-nya? Udah kelihatan belum? Sudah Bu, bagus, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Rido untuk perkenalannya. Halo teman-teman semuanya, nama aku Rifa Sancati. Aku dulu juga kuliah di BINUS, by the way, BINUSian 2008. Saat ini aku mendirikan startup aku sendiri sejak 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih, The Land Story Online Marketplace untuk jasa travel dan fotografi di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan share mengenai perjalanan saya beralih dari pekerjaan sebagai karyawan ya menjadi pengusaha khususnya di bidang startup. Lalu di sini saya juga akan share apa aja sih yang harus disiapkan kalau teman-teman ingin jadi startup founder. Nah, sebelumnya a little bit about myself, ini kayak CV saya tapi singkat. Dulu saya mengawali karir sebagai full-time auditor di Ernst & Young selama 2 tahun aja, cuma sampai senior auditor. Lalu waktu itu sempat kerja di Mirokramik, ini perusahaan tiles, sempat di Lazada Indonesia juga, di Gojek Group juga, di GoPay-nya persisnya. Lalu setelah 11 tahun kerja, saya memutuskan untuk jadi pengusaha penuh waktu. Jadi sebetulnya
banyak banget ya orang yang nanya ke saya, terutama di tahun 2020 kemarin. Jadi saya resign dari Gojek itu di Desember 2019 untuk jadi penulis dan pengusaha di tahun 2020. Nah, ketika orang-orang tuh dengar kabar saya ninggalin posisi saya yang udah strategis banget di Gojek Group, banyak yang nanya gitu, apa nggak sayang? Kenapa? Udah capek-capek sampai ke posisi setinggi itu ditinggalin dan malah jadi pengusaha gitu kan. Nah, itu juga yang akan aku share di sini, alasannya kenapa saya lebih memilih meninggalkan karir saya sebagai karyawan, yang sebenarnya to be very honest, menjadi karyawan itu udah comfort zone-nya saya banget deh. Comfort zone in a way, kayak saya ngerasa kalau jadi karyawan itu tuh lebih pasti gitu. Saya dulu selama saya jadi karyawan 11 tahun, saya tuh punya target tiap 3 tahun, ya maksimal tiap 3 tahun, itu tuh harus mendapatkan kenaikan pendapatan dalam jumlah yang signifikan gitu ya. Berarti kalau mau naik signifikan kan either pindah kerja atau dapat kenaikan jabatan gitu. Nah, alhamdulillah selama jadi karyawan itu tuh bisa tercapai gitu. Kayak it seems easier aja kalau buat aku at that time, karena kalau jadi karyawan itu kan kita nggak mesti mikirin modal kerja, nggak usah pusing-pusing mikirin strategi bisnis, karena kan aku di finance ya at that time kerjanya di divisi finance. Beda banget gitu dengan jadi pengusaha. Nah, lalu kalau ditanya kenapa udah nyaman kerja jadi karyawan, pokoknya udah, I think it was a life I dreamed of ya sebenarnya, hidup sebagai karyawan at that time. Lalu kenapa saya pindah? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah spiritual consideration. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang cukup Islamis. Nah, di dalam Islam itu profesi yang paling mulia itu adalah pengusaha, ya, karena kita memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Nah, terus kebetulan orang tua saya juga pengusaha, sehingga dari kecil on the back of my mind saya mikir, oh berarti nanti kalau udah gede saya juga harus jadi pengusaha gitu. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah material consideration. Ini nggak munafik ya. Jadi kan karena lahir di keluarga yang sederhana ya, bukan keluarga yang berada, dulu tuh saya mikirnya, oh kalau udah gede tuh harus punya banyak duit gitu kan, harus kaya raya gitu kan supaya hidupnya lebih enak. Nah, tapi sebenarnya alhamdulillah bahkan sebelum jadi pengusaha pun material gain itu udah bisa saya dapetin sih ya. But if you think about it, kalau kita lihat ya, coba lihat deh daftar Forbes 100 gitu ya, orang-orang yang paling kaya di dunia gitu, top di negara manapun gitu. Itu pasti semuanya adalah pengusaha. Ya kan, bukan karyawan, bukan CEO, bukan CFO, bukan CMO, itu pasti dia adalah pengusahanya gitu. Berarti profesi mereka tuh pasti pengusaha gitu. Jadi dari situ saya mikir gitu, kalau yang dikejar itu adalah materi, ya berarti sebaiknya kita tuh jadi pengusaha aja gitu. Waktu itu aku mikirnya seperti itu. Tapi setelah saya sampai di level yang cukup tinggi ya, waktu berkarir pas udah sampai level VP lah, Vice President di Lazada, itu tuh sebenarnya dari secara materi saya ngerasa udah cukup. Ya saya ngerasa kayaknya nambah lebih banyak dari apa yang saya punya, kayaknya nggak akan banyak perbedaannya gitu untuk happiness levelnya saya. Sampai akhirnya saya menemukan alasan ketiga kenapa saya harus jadi pengusaha, yaitu social impact. Ya, kalau saya jadi karyawan, saya ngerasanya manfaat yang bisa saya berikan itu hanya sebatas kepada orang-orang yang kerja bareng sama saya. Jadi kalau saya kerja di Gojek, ya orang yang dapat manfaat dari saya ya cuma tim saya di Gojek, bos-bos saya di Gojek, pemegang sahamnya Gojek, and that's it gitu kan. Tapi kalau misalkan saya jadi pengusaha, saya punya keleluasaan kan untuk nentuin jam kerja saya sendiri gitu. Saya punya keleluasaan, misalkan kayak sekarang nih bisa sharing sama teman-teman di BIMNAS. Ini kan bukan sesuatu yang bisa dengan leluasa saya lakukan kalau saya masih jadi karyawan gitu. Terus saya juga kepikiran nanti someday pengen bikin usaha lain yang sifatnya di bidang education gitu kan. Nah itu sih, jadi alasan yang ketiga itu karena setelah secara ekonomi saya merasa terpenuhi, ya nggak mewah lah ya, nggak punya tas Hermes atau pesawat jet pribadi, enggak. Tapi dengan apa yang saya udah punya sekarang aja, itu tuh sebenarnya udah cukup. Nah, setelah sampai di tahap itu, yang mendatangkan lebih banyak satisfaction buat saya adalah ketika saya bisa memberikan impact kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ingin jadi pengusaha, alasannya adalah 3 hal ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kalau gitu, kalau misalkan nih ya, kalau jadi pengusaha itu kan kita mesti punya modal kerja, pengalaman kerja, dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya saya putusin, karena saya nggak punya modal, ya nggak punya warisan dari orang tua buat jadi modal usaha, akhirnya sejak
pertama kali saya kerja belasan tahun yang lalu, saya punya yang namanya career planning. Ya, career planning itu saya memang merencanakan, pengen kerja sebagai karyawan cukup 10 tahun aja kira-kira. Nanti setelah 10 tahun kerja sebagai karyawan, saya pengen jadi pengusaha gitu. Nah, career shifting plan-nya ini yang saya lakukan ya selama 10 tahun atau selama 11 tahun kerja sebagai karyawan. Yang pertama adalah selama bekerja sebagai karyawan, saya harus develop entrepreneurship. Ya, orang banyak yang tahu entrepreneurship, tapi entrepreneurship nggak banyak yang tahu. Apa itu entrepreneurship? Yaitu entrepreneurship, kita bekerja sebagai karyawan, seolah-olah kita adalah pemilik dari perusahaan itu. Ya, kenapa? Kenapa penting untuk kita menguasai, menanamkan entrepreneurship dalam diri kita, supaya ada sense of belonging, supaya kerjanya itu lebih maksimal, gitu, supaya kita tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, ya, tapi untuk kepentingan yang lebih luas, gitu. Manfaatnya buat perusahaan iya besar, tapi sebenarnya akan lebih besar manfaatnya untuk diri kita pribadi. Ya, apa sih bedanya karyawan yang punya entrepreneurship dengan karyawan yang nggak punya entrepreneurship? Nah, kalau karyawan yang nggak punya entrepreneurship, mereka hanya paham pekerjaan sebatas job description-nya mereka aja. Jadi kalau kamu kerja di divisi accounting gitu ya, misalnya jadi accounting manager, ya kamu ngertinya cuma finance and accounting aja. Kamu nggak ngerti mengenai strateginya marketing, kamu nggak ngerti mengenai prosedur operasional di gudang, ya kamu nggak ngerti mengenai fitur-fitur di produk ya yang dijual oleh perusahaan. Nah itu bedanya orang yang nggak punya entrepreneurship dengan orang yang punya entrepreneurship. Dan udah banyak banget penelitian yang menunjukkan ya orang yang punya jiwa entrepreneurship itu akan lebih siap untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha di kemudian hari. Jadi itu yang aku lakukan ya selama 10 tahun bekerja sebagai karyawan sebagai persiapan untuk menjadi pengusaha. Yang pertama itu entrepreneurship, kemudian yang kedua adalah learn how money truly works. Ya, jadi kan aku cita-cita jadi pengusaha tuh udah dari dulu banget ya, udah dari sejak remaja lah kira-kira. Terus kalau ditanya kenapa malah kerja di finance gitu, kenapa nggak di sales, kenapa nggak di marketing? Karena kalau menurut aku, pada akhirnya ultimate goal dari sebuah perusahaan adalah untuk making money. Ya iya emang banyak startup yang sekarang bakar duit, tapi ujung-ujungnya duit juga kok. Ya aku tahu banget kok at some point of time mereka juga harus monetize bisnisnya mereka gitu. Nah, jadi kenapa saya kuliah accounting di BINUS dulu itu ya, dan kenapa ketika setelah lulus dari jurusan accounting saya bekerja di finance and accounting, ya karena saya ingin belajar gimana cara mengelola uang. Saya ingin paham gitu gimana cara menghasilkan uang, mengelola uang, menghasilkan keuntungan gitu. Nah, itu juga yang saya pelajari selama saya bekerja sebagai karyawan, dan itu juga yang terasa sangat membantu setelah saya mulai jadi pengusaha. Yaitu persisnya seperti apa itu nanti akan saya ceritain lagi. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini penting banget, ya selama 11 tahun, 10 sampai 11 tahun saya bekerja sebagai karyawan, ya satu hal penting yang saya pelajari adalah bagaimana caranya membangun dream team. Ya, karena kita jadi pengusaha kan nggak mungkin bisa kerja sendirian, ya pasti harus hire orang lain sebagai karyawan kita gitu, dan yang namanya hiring itu nggak segampang kita interview orang udah dia jadi anggota tim kita, enggak. Ya, tanggung jawab kita sebagai pengusaha itu nggak selesai hanya di saat setelah kita terima orang sebagai karyawan kita. Enggak, ada yang namanya coaching, ada yang namanya mentoring gitu kan, ada yang namanya memberikan evaluasi gitu. Nah, itu semua juga saya pelajari selama bekerja sebagai karyawan. Dan ini adalah 3 hal ya yang menurut aku tuh sifatnya sangat fundamental untuk memulai karir sebagai pengusaha. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, selama 10 tahun kerja itu juga saya nabung ya, nabung bukan cuma nabung, ada bedanya nabung sama investasi. Kalau nabung ya kayak rekening tabungan kita biasa aja kan, yang tempat biasa kita terima gaji, itu tabungan udah kayak gitu doang. Nah, tapi saya juga melakukan investasi. Jadi gaji, bonus, THR yang saya terima selama 10 tahun kerja, itu saya investasikan mulai dari emas, forex, saham gitu kan, macam-macam deh, reksadana itu saya taruh di situ semua supaya nilai uangnya itu terus tumbuh gitu. Karena kan kalau kita ngomongin misalnya kita butuh modal kerja 1 miliar, ya 1 miliar hari ini ya daya belinya tuh udah berbeda dengan 1 miliar 10 tahun lagi gitu. Ya jadi kalau ibaratnya kita ngomongin Indomie, misalkan sekarang Indomie berapa harganya 5.000 misalnya gitu kan. Ya 10 tahun lagi 5.000 udah nggak dapat Indomie gitu kan. Nah, itulah kenapa saya begini. boleh tolong mute nggak? Hai, boleh tolong mute nggak? Ya, tolong di mute ya. Ya, thank you. Nah, itu juga
yang saya lakukan, dan ini saya sangat merekomendasikan untuk para calon founder untuk punya modal kerja kalian sendiri. Ya, jangan 100% mengharapkan dana investasi dari investor. Ya, kenapa? So, selama aku kerja di Lazada, selama aku kerja di Gojek, aku tuh udah sering banget kan ya in touch sama investor gitu. Aku tahu banget cara kerjanya kalau kita terima dana dari investor tuh seperti apa gitu. Jadi, kalau kalian ingin jadi pengusaha karena ingin independen secara finansial, independen secara otoritas ya, maka kalian juga harus punya modal kerja gitu. Nggak bisa mengharapkan semua dana itu datang dari investor. Kenapa? Karena kalau sejak awal semua dana modal kerja itu datang ya dari investor, itu sebenarnya sama aja. Kalian tuh jadi karyawan lagi gitu. Itu tuh sama aja kalian adalah bawahannya si investor itu gitu. Jadi saran aku, mau kalian bootstrapping atau pendanaan sendiri, atau kalian mau terima dana dari investor, ya fundraising, apapun itu sebaiknya tetap punya modal kerja milik kalian sendiri. Ya jangan sampai bisnisnya baru 1 tahun 2 tahun berjalan, tapi perusahaan itu secara legal, secara kepemilikan udah bukan punya kalian lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya yang bisa bikin kita didepak dari perusahaan yang kita dirikan sendiri gitu. Yang paling famous ya Steve Jobs kan, di awal Apple berdiri kan beliau pernah dikeluarkan dari Apple. Kenapa bisa? Itu perusahaan dia yang diriin, tapi dia dikeluarin ya karena itu. Karena dia nggak punya modal kerja yang cukup besar gitu. Sejak awal Apple berdiri, itu tuh sahamnya udah mayoritas dimiliki oleh pihak ketiga gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih kerja sebagai karyawan atau mau memulai karir sebagai karyawan dulu, nggak apa-apa ya, tapi uangnya diinvestasikan ya, jangan semuanya dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya business plan preparation. Itu nggak usah nunggu kalian jadi full time entrepreneur, jangan ya. Kalau kalian pengen jadi pengusaha, sedari sekarang ya kalian siapin bisnis plan-nya itu gitu. Jangan nunggu ya udah nanti aja deh bikin bisnis plan-nya kalau gue udah resign jadi karyawan dan udah jadi full time entrepreneur. Jangan, terlalu terlambat gitu ya. Kalau ditanya misalkan ya, kapan sih waktu yang tepat untuk kita ninggalin status kita sebagai karyawan ya, kita sebaiknya ya, ini best practice-nya ya, sebaiknya kita meninggalkan status kita sebagai karyawan hanya setelah bisnis model startup yang kita dirikan, perusahaan yang kita dirikan itu terbukti. Ya, terbukti itu kayak gimana? Terbukti emang ada customers yang mau beli. Ya, terbukti bahwa ini secara finansial tuh bisa bertumbuh. Ya, dan yang paling penting adalah bahwa ini udah terbukti bahwa perusahaan ini bisa menghidupi kita gitu. Karena kalau kita udah nggak jadi karyawan kan ya otomatis sudah nggak dapat gaji dari orang lain kan. Jadi jangan sampai nekat, udah resign aja dulu, bisnis modelnya pikirin belakangan, jangan kayak gitu. Ya, malah banyak banget kok founder seperti Nadim misalnya ya, founder kayak Gojek. Itu beliau memulai Gojek tuh nggak ketika masih kerja di Zalora gitu. At that time beliau masih managing director ya Zalora. Nah, setelah Gojeknya ini mulai dapat seed funding, ya udah mulai dapat investor, udah mulai teruji, ini kayaknya bisnisnya bisa berkembang, baru beliau tinggalkan pekerjaan di Zalora untuk menjadi full-time founder and CEO-nya Gojek gitu. Jadi saran aku, walaupun sekarang belum ada bayangan pengen jadi full-time entrepreneur, nggak ada salahnya untuk menyiapkan bisnis kalian mulai dari sekarang. Lalu pertanyaannya, apa aja sih yang harus disiapin gitu ya? What should we prepare? Yang pertama adalah siapin dulu yang namanya business plan dan pitching deck ya. Jadi ini dua dokumen yang berbeda. Ya, business plan itu biasanya lebih tebal, pitching deck itu bentuknya presentasi PowerPoint yang isinya cuma beberapa belas halaman aja ya. Nah, isinya apa aja ya? Isinya apa aja? Business plan dan pitching deck ini isinya apa aja? Yang pertama adalah kita tampilkan produknya. Ya, produk ini bisa barang, bisa juga jasa. Apa yang mau dijual? Contoh produk apa ya? Kalau Unilever, produknya sampo, sabun, deterjen, gitu kan ya. Kalau kita ngomongin Gojek lagi. Gojek produknya apa? GoFood, GoRide, gitu kan. Kalau kita ngomongin Tokopedia, produknya apa ya? Online marketplace-nya mereka, gitu kan. Nah, itu produknya. Ya, itu yang harus kita siapin dari sekarang. Kita tuh sebenarnya mau jualan apa? Ya, itu yang pertama harus dipikirin, dan ini yang paling penting banget. Ya, kenapa ini penting banget? Karena ini yang paling susah untuk dicari gitu. Menurut aku ya, mendapatkan pendanaan dari investor itu sebenarnya lebih gampang daripada mencari ide yang bagus. Karena kalau kita udah punya ide produk yang bagus, cari dana dari investor tuh asli gampang banget gitu. Nah, yang susah tuh memang mencari ide produknya. Jadi sesekali tiap hari gitu ya, kalau kita lagi baca berita, kita lagi pakai produk dari perusahaan lain sambil berhayal aja gitu.
ini kira-kira apalagi nih yang bisa gue kembangin dari produk yang gue pakai ini gitu. Apa sih ide bisnis apa sih yang belum tersentuh yang masih bisa dicoba di Indonesia gitu. Itu tuh hayalin dari sekarang. Nah, terus yang kedua, yang harus dipikirin, yang harus disiapkan di dalam bisnis plan dan pitching deck adalah revenue stream-nya. Ya, tadi aku udah bilang, bisnis itu ujung-ujungnya duit. Ya, investor yang mengizinkan kalian untuk bakar duit sekarang, itu pasti dalam waktu seenggaknya 10 tahun, ya biasanya rata-rata 10 tahun, itu mereka akan mulai menuntut keuntungan. Ya, jadi jangan bikin produk tapi nggak ngerti ini produk daya jualnya apa gitu loh. Ya ini produk bisa dijual atau enggak gitu, ada yang mau beli atau enggak, jangan kayak gitu. Ya jadi harus sejak awal kalian pikir ini revenue stream-nya kayak gimana. Nih kayak aku kasih contoh. Misalkan teman-teman yang udah lama jadi sellernya Tokopedia dan Shopee gitu. Dulu ketika Tokopedia dan Shopee itu baru dibuat di Indonesia, jualan di situ tuh sepenuhnya gratis gitu. Jadi kalau kita jual barang harganya 50.000, customer bayar 50.000, kita sebagai seller akan dapat 50.000 gitu kan, nggak ada potongan apapun dari Tokopedia dan Shopee. Tapi itu dulu, ya sekarang enggak. Ya sekarang itu udah ada charging-nya gitu, udah ada fee-nya, ada commission fee gitu. Jadi jangan dikira yang namanya startup itu akan seterusnya bakar duit, ya enggak. Ya jadi kalau sekarang kalian mau bakar duit, kalian mau ngasih sampel dalam bentuk hal-hal yang serba gratis, nggak apa-apa. Ya tapi kalian harus tahu gitu suatu saat gimana cara monetize produk kalian itu, karena nggak bisa selamanya gratis gitu. Ya itu yang kedua yang harus dipikirin. Ya tentuin dulu produknya apa. Yang kedua adalah gimana cara monetize-nya. Apakah kalian pengen ngecas komisi atau kalian pengen ngecas dari biaya pemasangan iklan, ya bisa macam-macam. Nah, kemudian yang ketiga, financial modeling. Financial modeling ini seperti proyeksi keuangan. Detailnya seperti apa nanti ada di halaman selanjutnya. Ya, itu yang harus disiapkan di awal banget. Nah, kemudian setelah 3 hal itu ready tadi, udah tahu produknya apa, revenue stream-nya apa, financial modeling-nya udah jadi, ya kita harus merencanakan source of fund-nya. Ya, modal kerjanya mau dapat dari mana? Ada 3 opsi. Yang pertama bootstrapping. Bootstrapping ini artinya self-funding atau pendanaan sendiri. Jadi bisa pakai modal pribadi atau misalkan pakai jual warisan dari orang tua gitu ya. Pokoknya duit sendirilah. Kita nggak bawa-bawa orang lain. Itu yang dimaksud dengan bootstrapping. Nah, kemudian yang kedua ada loan, ya pinjaman. Jadi biasanya minjemnya ke siapa? Ya bisa minjem ke saudara, ke orang tua, atau ke bank ya, atau ke pinjol kan sekarang banyak tuh ya pinjol pinjaman online yang minjemin khusus untuk modal kerja gitu. Nah, atau kalau nggak mau pakai pinjol sebenarnya dari bank pun bisa ada program dari pemerintah namanya kredit usaha rakyat atau KUR disingkatnya. Ya itu jadi bunganya tuh disubsidi sama pemerintah gitu. Dan persyaratannya itu lebih gampang, lebih lunak, lebih enteng dibandingin corporate loan yang biasa gitu. Jadi memang tujuannya memang untuk menstimulasi UMKM gitu. Jadi nggak mesti punya bisnis yang udah gede baru bisa ngajuin pinjaman, enggak. Bahkan usaha sekelas mikro ya, mikro tuh yang kayak warteg gitu ya, warung-warung pinggir jalan, warung-warung rumahan itu sebenarnya bisa mengajukan KUR. Ya, KUR itu juga ada yang mulai dari cuma jutaan rupiah sampai 1 atau 2 miliar, kalau nggak salah lupa saya berapa miliar itu sebenarnya bisa. Ya, jadi itu bisa jadi salah satu alternatif pendanaan. Atau yang ketiga, investor fund. Dan ini yang lagi ngetren banget sekarang sejak mulai banyak tech startup di Indonesia ya. Bukan di Indonesia aja sih, di mana-mana. Indonesia tuh cuman ngikutin tren yang udah ada duluan di negara maju sebenarnya. Nah, investor fund ini yang pasti teman-teman pernah dengar kan yang namanya seri A, seri B, seri C, seterusnya gitu kan. Nah, nanti kalau udah sampai certain amount jadi unicorn, kalau udah tambah banyak lagi jadi decacorn kayak gitu kan. Nah, itu ya pakai investor funding. Nah, kalau ditanya mendingan mana source of fund-nya gitu ya. Ini tergantung kalian pengen jadi pengusaha alasannya apa. Ya, kalau kalian hanya ingin melihat produk kalian itu dipakai banyak orang, ya kalian pokoknya pengen produk gue ini terkenal lah, nggak penting perusahaan ini punya gue atau bukan ya. Kalau prinsip kalian seperti itu, kalian terima dana dari investor tuh nggak apa-apa. Ya, kalau kalian mau tahu nih kayak William Tokopedia, Nadine Gojek, mereka tuh udah bukan pemegang saham mayoritasnya Gojek gitu. Ya, jadi kalau dibilang secara mereka tetap foundernya, ya tetap foundernya Tokopedia. Yang namanya founder itu kan nggak bisa diubah gitu kan. Ya kalau dulu mereka yang jadi foundernya selama-lamanya, ya sampai mereka udah meninggal juga tetap mereka foundernya, tapi udah bukan ownernya. Ya jadi bedain antara founder dengan owner gitu. Kalau kalian
cukup happy hanya dengan jadi founder, ya nggak apa-apa, kalian terima investors funding. Ya tapi itu tadi yang aku bilang, jangan nerima investors funding langsung di awal gitu. Jangan kayak gitu, daya tawar kalian tuh kayak bener-bener nggak ada. Kalian bisa kapan aja didepak dari perusahaan kalian sendiri gitu kan. Bisa aja nanti ide-ide bisnisnya tuh udah bukan ide kalian lagi, tapi idenya si investor gitu. Kalian tuh kayak cuman kaki tangannya mereka gitu. Nah kalau udah kayak gitu ya apa bedanya sama kita kerja jadi karyawan kan sebenarnya. Nah itu. Nah tapi kalau kalian tuh pengen punya kendali penuh atas bisnis kalian gitu ya, maka ya udah jangan terima dana investor terlalu banyak. Ya jangan sampai menerima dana investornya itu lebih dari 50%. Ya karena kalau pemegang saham mayoritas ya dialah yang sebenarnya punya kendali penuh gitu atas perusahaannya dia gitu. Jadi jangan kalau misalkan kamu mau kayak gitu ya udah jual sahamnya sebagian kecil aja ya, sisanya tetap bootstrapping atau mengajukan loan. Ya cuman nggak enaknya loan ya ada bunganya kan gitu kan. Kalau bootstrapping sama investor funding kan enggak. Investor funding ya paling nanti at some point of time mereka cuma mengharapkan dividen aja gitu atau mengharapkan capital gain dari menjual saham mereka itu gitu ke orang lain gitu ya. Nah, itu jadi pikirin dari sekarang gitu. Kalian tuh sebenarnya maunya apa? Kalau kalian pengen kayak aku yang full bootstrapping, pokoknya nggak mau terima dana dari investor, ya berarti jumlah uang yang harus ditabung harus lebih banyak gitu sih. Ya. Nah, terus kalau pengen terima dana dari investor, saran aku mulai bangun relationship dengan investor dari sejak masih jadi karyawan gitu. Jadi kenalan dulu supaya mereka tahu kalian tuh siapa. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena salah satu penilaian dari calon investor terhadap startup ya adalah mengenai profil foundernya. Mereka akan lihat ini orangnya siapa, kira-kira oke nggak gitu kan. Ada peribahasa yang bilang nggak kenal maka nggak sayang kan gitu. Jadi kamu kenalan sama investor dari sejak sebelum kamu butuh duit mereka gitu. Ya kenalan aja atau misalkan ikut acara-acara event komunitas community gatheringnya startup gitu kan ya, walaupun kalian belum punya startup ya ikut-ikut aja gitu ya, ikut aja mewakili perusahaan misalnya. Tujuannya buat apa? Untuk kenalan dari awal ya, untuk punya kartu namanya mereka gitu, and make impression, bikin mereka ingat sama kamu gitu. Oke? Nah, sekarang aku akan bahas mengenai ini kan langkah pertama tadi bisnis plan ya. Yang nomor satu adalah creating products ya, determine products. Nah ini aku akan bahas lebih detail di slide yang ini ya. Nah langkah pertama yang harus kita pikirin ya of course adalah kita mau jualan apa. Ya tadi aku udah jelasin contoh produknya itu seperti apa. Nah, kalau kalian mulai di digital business ya, bisnis yang SaaS gitu ya, yang emang jual teknologi lah ya, gampangnya jualan teknologi kayak yang dilakukan Traveloka, Gojek, Tokopedia gitu. Nah, kalian itu sebaiknya mulai dengan satu produk aja ya. Satu main feature aja. Itu yang biasa disebut dengan MVP, minimum viable product gitu. Kenapa hanya satu? Karena jangan salah ya, nyiapin satu produk itu aja susahnya setengah mati gitu. Ya jadi kita mikir kan bukannya kalau makin banyak fiturnya, makin canggih fiturnya, malah makin bagus ya, enggak juga. Ya, karena gini deh, let's be real gitu ya, kita realistis aja. Di awal kita mulai bikin startup berapa sih modal yang kita punya gitu kan? Ya nggak nyampe 100 miliar kan gitu ya, nggak nyampe segitu gitu yang namanya startup baru mulai itu biasanya dananya cuma beberapa miliar aja gitu, pendanaan dari investor tuh nggak ada yang mau langsung idenya belum ada atau idenya belum terbukti langsung dikasih 100-200 miliar tuh nggak ada gitu. Nah dengan dana yang sedikit itu ya lebih baik kita gunakan semua dananya untuk mengembangkan satu produk gitu ya, karena mengembangkan digital produk tuh nggak segampang itu, nanti ada yang namanya bugs lah ya, ada error yang nggak terduga gitu, ada fitur-fitur yang tadinya kita pikir oh kayaknya ini nggak perlu, oh tapi ternyata supaya ini bisa running ini perlu loh gitu loh. Ada banyak lah hal-hal kecilnya, belum lagi untuk urusan security-nya gitu kan, masalah biaya server, biaya ini, biaya itu tuh banyak banget gitu. Jadi mendingan ya kalian tentukan satu MVP dan gunakan semua sumber daya untuk fokus ke situ dulu. Ya mendingan kalian punya satu produk yang bagus daripada kalian ngembangin 10 produk tapi 10-10-nya tuh nggak ada yang bisa jalan dengan baik gitu. Nah, kalau kita memikirin MVP, aku kasih contoh yang bukan karena aku pernah di Gojek ya, tapi paling gampang jelasin Gojek. Karena produknya sekarang banyak banget. Tapi dulu ketika Gojek baru mulai, belum ada GoFood, belum ada Gokar, cuman ada apa? GoRide aja kan. Nah, GoRide itu adalah MVP-nya mereka gitu. Ya kenapa nggak dari awal ada GoRide, Gokar segala macamnya? Karena alasan yang tadi aku bilang itu.
Ya, kalau kita langsung mulai banyak, yang ada akhirnya malah kita menciptakan banyak produk tapi jelek semua gitu. Ya, dan itu sesuatu yang udah terbukti, yang udah dibuktikan oleh begitu banyak startup di luar sana gitu. Jadi nggak usah kayak nekat, oh ya pengen dare to be different, mendingan nggak usah kayak gitu. Ya, kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya kenapa enggak? Buat apa kita reinvent the wheel kan? Gitu. Jadi tentukan dulu ya produknya apa gitu. Kalau aku balik lagi contohnya Gojek, oke. Go-ride aja dulu gitu kan, go-ride dulu. Kenapa go-ride dulu? Karena itu dari segi produk paling simple. Ya, dari segi pengembangan produknya itu paling simpel. Kalau kita bikin go-ride kan cuman antara Gojek dengan driver gitu. Tapi kalau GoFood ada Gojek, driver, terus ada lagi restorannya gitu kan. Itu kan dari segi produk, dari segi sistemnya juga lebih kompleks gitu. Nah, jadi mulailah dari sesuatu yang simple dulu tapi sudah ada kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Jadi tentuin satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, terus who are your customers ya? Kita udah tahu produknya, kita harus tahu juga siapa sih orang yang kira-kira akan berminat untuk beli produknya kita. Ya, target pasar kita tuh siapa? Believe me, ya nggak ada satu produk pun yang bisa dipakai sama semua orang. Itu nggak mungkin ada. Ya pasti ada produk yang dipakai hanya untuk gender tertentu, usia tertentu, ya kalangan ekonomi tertentu gitu ya. Orang yang udah kayak tajir melintir gitu ya, bisa jadi mereka udah nggak mau lagi nih pakai sabun yang harganya murah, contohnya gitu kan. Ya jadi nggak ada produk yang bisa untuk semua orang. Ya jadi kita harus spesifik. Ya sebenarnya customers kita tuh siapa? Tentukan personanya mereka. Contoh persona tuh kayak gini. Ya, jadi misalnya ini ceritanya aku pengen jualan online ya, jualan online baju gitu ya, jualan baju perempuan gitu. Nah, berarti persona customers aku gendernya ya harus woman. Kan nggak mungkin dong bajunya dress tapi yang beli laki-laki gitu kan, yang enggak, berarti gendernya woman. Nah, terus age-nya, usianya. Nah, baju perempuan pun sama, nggak ada baju perempuan yang bisa dipakai segala usia gitu kan. Ada yang dari perempuan, ada mulai dari bayi sampai manula gitu kan. Nah, kita tentuin ya, target kita tuh woman yang usia berapa? Katakan 22 sampai 40 tahun misalnya. Nah, terus cities-nya ya, karena kita pengen gincar orang-orang yang tinggal di mana dulu nih gitu. Karena kan Indonesia luas banget kan. Jadi realistis aja. Mau cewek-cewek yang tinggal di mana dulu? Oh, Indonesia's big cities. Ya 5 kota besar dulu aja. Nah, terus spesifik lagi gitu. Kira-kira customers kita ini punya hobinya tuh apa gitu, punya hobinya apa? Oh ya udah, kayaknya kalau orang-orang yang senang beli baju kayak gini tuh adalah orang-orang yang memang punya interest di fashion dan punya kebiasaan online shopping gitu, karena kita jualannya online gitu kan. Nah, kenapa harus yang interested in fashion ya? Kalau kita jual baju yang unik-unik ya, baju yang kayak gitu nggak akan dibeli sama orang yang senangnya pakai baju kaos polos aja gitu kan. Nah, kalau kita jual baju yang stylish ya carilah targetin customers yang memang fashionable gitu kan, yang memang punya hobi di fashion. Dan kalau kita hanya jualan online, ya berarti target kita hanya orang-orang yang punya smartphone, punya internet, dan emang senang belanja online gitu. Nah, terus kita kira-kira orang-orang yang di poin 1 sampai 4 ini, ya brand yang biasa mereka pakai itu apa sih gitu kan. Oh, kayaknya nih customers gue itu adalah tipikal customersnya Zalora, Zara, Mango. Ini contohnya gitu ya. Nah, jadi dari sini ini gunanya apa? Ini gunanya adalah pertama nanti ngebantu kita juga untuk masarin produknya. Ya, jadi kita nggak lagi, jangan sampai kita masarin baju yang cuma yang diminati sama orang-orang 20-an ke ibu-ibu yang umurnya tuh udah 40-50-an gitu. Itu kan wasted banget dana marketing kita gitu kan, sia-sia gitu. Jadi tujuannya itu ya. Jadi supaya kita tuh pertama itu supaya lebih gampang jualnya, supaya kita tahu marketing channelnya itu kemana. Kemudian yang kedua, supaya ini juga, supaya kita tuh nggak buang-buang duit gitu loh, supaya kita tuh fokus aja nih ke satu target yang sempit ini dulu gitu. Ya seperti yang tadi aku bilang, jangan targetnya terlalu ambisius tapi akhirnya malah nggak kemana-mana gitu. Karena kalau kita ngomongin bisnis itu sebenarnya bukan seberapa besar modal awalnya ya, tapi lebih soal seberapa efektif dan efisien kita mengelola dana awal itu. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, ini kita juga mesti pikirin, dan ini susah banget by the way. Yang poin ketiga ini susah banget. Kita harus tanya sama diri kita sendiri. Ya, zaman sekarang kan semua jenis produk tuh udah ada ya, kayak nemuin sesuatu yang 100% baru tuh udah susah banget gitu kan. Nah, tapi kita mesti tetap harus bisa tanya sama diri kita sendiri gitu kan. Apa yang ngebedain produk kita sama produknya kompetitor? Ya, kalau di luar sana udah banyak kompetitor yang umurnya udah bertahun-tahun gitu, kenapa customers pengen belinya dari kita gitu? Selling point kita tuh apa? Dan ini susah banget untuk nemuin jawaban ini.
ya. Dan tiap kali aku ikut investor meeting gitu ya, investor meeting, itu tuh selalu pertanyaan investor yang sering susah dijawab adalah di bagian ini gitu. Karena investor sebelum meeting kan udah tahu ya saingan kita tuh siapa aja, kompetitornya siapa aja, ntar mereka akan nyebut gitu. Apa kelebihan kamu dibandingin misalnya nih ya, saya pengen bikin e-commerce model Tokopedia dan Shopee gitu. Ntar pertanyaannya tuh kayak gini. Kalau udah ada Tokopedia dan Shopee, kenapa orang-orang mesti mau coba pakai aplikasi kamu yang masih baru gitu kan? Ya, apa kira-kira nanti gimana cara kamu memperkenalkan produk kamu ke orang-orang yang udah loyal banget sama Tokopedia dan Shopee, kayak gitu pertanyaannya, dan itu yang kita harus pikirin. Ya, ini bukan mikirin jawaban ini bukan untuk memuaskan investor aja, enggak, tapi memang jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci untuk kita survive, ya, untuk startup kita survive di pasar Indonesia gitu. Ya, ini yang harus dipikirin dari sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, dan kalaupun kalaupun memang ada kebutuhan dari customers ya, yang paling penting pertanyaannya adalah kenapa customers mesti beli buat produk kita itu sekarang juga. Ya sekarang gitu, sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi gitu. Ya, itu yang disebut dengan aha moment. Ya aha moment tuh kalian pernah dengar nggak sih yang aha gitu kan. Jadi kalau kita tuh lagi bertanya-tanya, terus kita dapat jawabannya, ya itu kan kalau di kartun-kartun, di komik-komik suka ada tulisan aha gitu. Nah itu aha moment. Nah apa sih aha moment customers yang bikin mereka mutusin akan beli produknya kita? Contoh aha momentnya aku pakai GoFood gitu kan. Aku nggak bisa masak kan, by the way, aku nggak bisa masak. Terus aku orangnya juga mager gitu kan, udah nggak bisa masak, mager gitu. Jadi kan kalau dulu ya waktu belum ada GoFood, ya udah aku mesti pakai baju yang rapih, keluar cari warteg atau restoran terdekat, beli makanan bawa pulang ke kosan gitu kan. Nah, aha momen aku adalah ketika aku dengar Gojek itu ngeluarin GoFood gitu. Aha gitu kan. Oh, berarti sekarang gue nggak usah ke warteg lagi kalau mau beli makan, pakai aplikasi Gojek aja gitu. Pakai aplikasi GoFood aja, ntar makanannya datang ke rumah. Nah, yang kayak gitu. Dan ketika aha momennya aku itu, aku jadi tahu, oh aku akan terus pakai GoFood gitu. Aku akan mulai pakai GoFood dan aku akan terus pakai GoFood gitu. Contoh aha momen lagi, aku kasih contoh lagi. Misalkan Traveloka ya. Dulu kalau kita tuh mau beli tiket, kita tuh harus datang ke travel agent untuk issue tiket di sana. Ya kasih KTP segala macam, bayar uangnya di counter gitu. Tapi sejak ada aplikasi seperti Traveloka, Booking.com gitu atau apapun itulah yang untuk travel, mau tiket pesawat, hotel atau apapun itu, aku nggak usah lagi kan keluar rumah gitu, nggak usah lagi ke counter untuk melakukan transaksi, pakai HP aja, bayar pakai HP udah selesai. Nah itu aha momen aku, oh iya bisa pakai Traveloka aja nih, hemat waktu, nggak usah capek-capek keluar rumah gitu. Kayak gitu. Nah itu yang dimaksud dengan aha momen. Jadi kalian harus nentuin kira-kira aha momen dari produk kalian tuh seperti apa. Ya, dan basically semua hal yang aku share di sini ini tuh kayak udah kayak startup 101 banget gitu ya, udah kayak basic kayak startup. Ini bukan cuma teori yang dibagikan di bootcamp atau di kursus, enggak, tapi memang pada prakteknya ini kayak gini. Ya pada prakteknya startup yang sekarang udah besar atau tempat aku pernah kerja lah yang aku tahu banget kayak Lazada sama Gojek, emang awal mulanya tuh seperti ini gitu. Nanti kalau bisnisnya udah besar baru deh yang tadinya cuma satu MVP tambahin produk lain gitu kan. GoRide akhirnya dimanfaatkan untuk GoSend, untuk GoFood, dan terus seterusnya gitu ya. Terus selanjutnya bisnis plan yang selanjutnya tadi kan pertama nentuin produknya, yang kedua adalah tentuin revenue stream-nya, sumber pendapatannya ya. What are your revenue streams? Itu yang kita harus pikirin. Apakah revenue dari jual barang gitu, atau kita mau ngecas commission ya seperti yang dilakukan Tokopedia dan Shopee sekarang gitu kan. Jadi kalau jualan di sana, kalau mau dapat keistimewaan ya sellernya itu tuh akan dikenain administration fee gitu kan. Atau kita mau ngecas pemasangan iklan kayak misalnya YouTube gitu ya. YouTube itu revenue stream-nya dari mana? Dua, dari subscription fee ya. Jadi kalau user nggak mau lihat iklan berseliweran harus subscribe gitu kan, subscribe ke YouTube-nya, bayar duit gitu. Atau revenue stream yang keduanya ya dari AdSense itu, dari pemasangan iklan gitu. Nah kalian itu harus pikirin dari sekarang revenue stream sekalian apa. Kalau Netflix revenue stream-nya apa? Ya subscription fee-nya itu kan tiap bulan kita bayar. Nah itu harus dipikirin dari sekarang. Walaupun di awal kalian pengen ngasih produk kalian itu gratis, aplikasi kalian gratis, atau kalian jualan roti yang mau kalian kasih gratis dulu buat sampel nggak apa-apa. Ya, tapi tetap aja udah harus sejak awal tahu ya revenue streams nanti ke depannya itu apa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, how are you going to charge your customers? Ya, oke, ini revenue streams-nya, lalu nanti
mekanisme ngecasnya tuh kayak gimana gitu. Kayak Tokopedia, dia kan 1% ya, 1% dia motong fee-nya 1%. 1% itu dipotong dari kalau ada penjualan gitu. Jadi kalau misalkan harga barangnya 50.000 gitu ya, 1%-nya kan berarti 500. Berarti nanti seller itu cuma terima 49.500 gitu. Ya jadi nggak usah nagih, Tokopedia nggak nagih ke seller, nggak, melainkan langsung motong dari hasil penjualan. Nah itu yang aku maksud dengan how are you going to charge your customers. Ya mekanismenya tuh seperti apa, itu juga harus dipikirin dari sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga ini ya, berapa yang mau di-charge gitu. Ya harga jualnya tuh berapa. Nah, terus yang keempat, nggak kalah penting, compare your pricing against competitors. Ini penting banget. Ya kalau kalian mau jual lebih mahal, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi harus ada alasannya. Kenapa customers mau bayar lebih mahal dari kita? Ya emang kelebihan produk kita tuh apa gitu. Dan kalau menurut aku ya, bisnis itu banyak orang ini kan, kayak kalau bisnis tuh jual harga semurah-murahnya gitu. Tapi sebagai orang yang datang dari background finance gitu ya, buat aku jual produk murah dengan very very low margin gitu, itu tuh untuk pengusaha baru ya, itu tuh cuma bikin hidup menderita aja gitu. Kenapa? Ya akhirnya iya jualannya banyak, tapi keuntungannya nggak ada. Akhirnya capek doang, capek bungkus-bungkusin barang, capek balas-balasin customers gitu kan, tapi nggak ada keuntungannya gitu. Jadi sebaiknya ketika kita nentuin pricing ya jangan cuman mikirin oh ya udah yang penting dapat transaksi sebanyak-banyaknya, enggak. Ya udah sekali lagi di awal masih mau gratis-gratis gak apa-apa, tapi ke depannya harus dipikirin ya, ke depannya pricing kalian itu harus bisa ya support your company's business gitu, karena yang namanya investor funding itu ada batasnya ya. Investor funding itu nggak ada yang seumur hidup akan terus-terusan disuntik gila-gilaan, enggak gitu ya. Jadi harus dipikirin dari sekarang pricingnya gimana. Terus yang selanjutnya, tadi aku juga udah bilang, salah satu bagian penting dari business plan adalah financial modeling. Ya, financial modeling ini tadi aku juga udah mention sederhananya adalah proyeksi keuangan. Ya, nah kalau untuk fundraising biasanya tergantung investornya sih ya, beda-beda. Ada yang minta 3 tahun, tapi rata-rata biasanya mereka minta 5 tahun. Ya, aku paling sering bikinin financial modeling buat investornya Gojek dan Lazada itu 5 tahun ke depan. Ya, jadi ya, mereka tuh pengen lihat dalam 5 tahun ke depan ya profit and loss-nya ya itu tuh berapa ya, jadi revenue-nya berapa, pendapatannya sama expense-nya, bebannya berapa gitu. Kalau dibilang kira-kira iya kira-kira, tapi harus ada dasar asumsinya ya. Jadi ketika investor itu ngelihat bisnis modeling-nya kita gitu ya, financial modeling kita, mereka tuh nggak cuma lihat angkanya, mereka akan lebih tertarik dengan dasar asumsinya gitu. Ini kamu dapat angka segini dari mana gitu, justification-nya apa, data source-nya apa gitu. Ya itu yang penting. Nah, terus yang kedua adalah bikin balance sheet. Ya, jadi ini makanya ya, walaupun kalian nggak kuliah di jurusan accounting, yang namanya laporan keuangan itu harus paham. Ya, mau kalian jadi pengusaha, mau kalian jadi karyawan, ya kalau pengen karirnya naik lebih tinggi harus paham basic accounting, seenggaknya harus paham gimana cara membaca laporan keuangan. Ya, nah yang kedua itu adalah balance sheet. Kalau di profit and loss itu kan kita ngelihat ya berapa pendapatan, berapa beban gitu. Nah kalau di balance sheet itu kita bisa ngelihat aset apa aja yang kita punya dan berapa nilainya. Aset tuh contohnya bangunan gitu kan, mobil ya, aset lah gampang. Liabilities itu utang, ya, equities itu modal kerja. Nah itu semua ditampilkannya di balance sheet di neraca. Ya ini juga yang biasanya investor pengen lihat sampai 5 tahun ke depan. Nah, kemudian yang terakhir adalah cash flow gitu. Kayak cash flow itu apa bedanya sama balance sheet? Kalau balance sheet kan isinya macam-macam, ada aset, liabilities sama equities ya. Salah satu bagian dari aset komponen, salah satu komponen aset adalah cash, uang. Nah, kalau cash flow ini laporannya khusus untuk uang aja ya. Jadi kalau di cash flow tuh kita bisa lihat uang masuknya tuh dari mana aja. Ya, lalu uang keluarnya buat apa aja. Nah, itulah yang ditampilkan di cash flow. Gitu. Kalau nanti kalian udah belajar cara baca laporan keuangan, kalian akan paham dengan sendirinya kenapa 3 hal ini tuh berbeda dan penting untuk disiapin tiga-tiganya. Gitu. Ya, jadi nggak mesti kalian paham gimana cara bikinnya. Ya, kalau bikin kan bisa nyuruh orang lain buat bikinin gitu kan. Tapi seenggaknya paham gimana cara bacanya, ya dan paham gimana cara ngebentuk angkanya. Ya, sekedar itu aja udah cukup. Oke, bikin financial modeling. Lalu yang paling penting ya pastiin financial modeling kalian itu menjawab pertanyaan yang satu ini. Jadi intinya perusahaan yang kamu dirikan itu butuh uang berapa banyak gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya tujuan ini semua ya untuk menjawab pertanyaan. Jadi selama 5 tahun ke depan
ya perusahaan ini butuh pendanaan berapa banyak gitu. Ya baru nanti kalian udah bikin ini semua, baru kalian putusin nih. Ya nanti kalau kalian udah bikin cash flow, ya udah bikin cash flow report, di sini akan ketahuan ya defisit kas kalian berapa. Nah, kekurangan kas itulah yang harus kalian tutupi dengan pendanaan kan. Yang harus kalian cari duitnya dari tempat lain gitu. Nah, itulah tujuannya cash flow report by the way. Nah, pastiin kalian tuh harus tahu gitu. Ya udah, berarti pengen bisnis misalnya apa nih, pengen bikin ojek online yang kayak Gojek. Ya udah, untuk 5 tahun ke depan butuh berapa banyak uang gitu. Lalu pertanyaannya kalau gitu kenapa kalau ujung-ujungnya cuma pengen tahu butuh duit berapa, kenapa nggak bikin cash flow doang aja ya? Nggak bisa. Cash flow itu nggak bisa dibikin kalau nggak ada profit and loss sama balance sheet-nya gitu. Ya itulah tadi kenapa aku bilang belajar juga basic accounting-nya ya supaya bisa paham 3 hal ini. Tuh. Terus yang selanjutnya pitching deck. Nah, pitching deck itu sebenarnya kayak cuman versi lebih pendek dari bisnis plan kita. Tadi kan bisnis plan isinya ada produk yang kita mau jual gitu kan, persona customers, terus ada financial modeling gitu. Itu tuh sebenarnya semua di bisnis plan kan. Bisnis plan tuh biasanya lebih tebel banget, bisa sampai puluhan, seratusan halaman tuh bisa gitu ya. Kalau di dalamnya ada blueprint segala macam, bisnis plan tuh bisa tebel banget gitu. Nah, tapi kalau pitching deck itu tuh lebih pendek karena biasanya waktu presentasinya cuma 5 sampai 60 menit. Ya, jadi kalau teman-teman mau presentasi untuk minta dana ke investor, ya itu tuh ada yang ngasih cuma 5 menit, ada yang cuma 30 menit, itu selama-lamanya yang pernah aku lihat itu cuma 60 menit aja. Ya, jadi memang halaman PowerPoint itu nggak bisa banyak-banyak. Jadi pitching deck itu emang sedikit isinya. Itu kayak singkat, padat, jelas gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah isi pitching deck ya harus tunjukin nih research dan statistik yang support decknya kita gitu. Jadi misalkan gini, kita bikin financial modeling gitu ya, kita menargetkan sales growth itu tiap tahunnya 10% misalnya, 10%, 20% atau berapapun lah angka yang kalian tentukan gitu. Nah, kalian tuh akan ditanya gitu kan, apa dasarnya kalian nentuin perkiraan growth 20%. Nah, itu tuh kalian tuh harus tampilin gitu. Oh iya, 20% ini ya kira-kira dari penetrasi pengguna smartphone di Indonesia. Ini data dari Kominfo misalnya gitu. Ya harus perlu data-data yang seperti itu ya supaya lebih bisa diterima financial modeling-nya. Terus yang keempat, jangan lupa untuk taruh profile founder. Ya, founder itu, saran aku gini. Sekarang itu kan banyak banget ya, kalau kita lihat ya, profil founder tuh ada kemiripan. Mayoritas orang-orang yang kuliah di luar negeri gitu kan, atau pernah kerja di consulting firm kayak McKinsey, BCG kayak gitu kan. Nah, apakah kita wajib banget punya itu semua gitu kan, atau orang-orang yang pernah jadi top manajemen di top startup gitu? Sebenarnya nggak juga ya, kita foundernya profil kita biasa-biasa aja tuh nggak apa-apa ya, tapi carilah co-founder yang punya profil yang wow itu gitu. Jadi kalau saran aku tuh kayak gitu, jadi ketika kalian cari co-founder ya jangan cari orang yang persis kayak kita gitu, jangan ya. Kayak contohnya kalau kamu misalkan background-nya udah oke nih, udah lulusan udah ex McKinsey gitu kan, udah keren lah, tapi jangan cari ex McKinsey lagi gitu. Kalian carilah orang yang pernah kerja di tim finance misalnya, supaya apa ya? Supaya ada yang bisa bantuin kalian di financial modeling-nya gitu. Atau kalau kalian strong di IT-nya karena kalian lulusan computer science gitu ya, jangan rekrut co-founder yang lulusan computer science juga gitu. Carilah orang yang ahli marketing, carilah orang yang ahli finance gitu, karena itu nanti jadi founders profile yang akan dilihat itu bukan cuma satu orang foundernya aja, tapi dilihat juga co-founding timnya gitu. Ya, jadi itu harus kalian pastiin founding tim kalian itu sifatnya saling melengkapi. Oke. Nah, terus prepare juga supporting data. Jadi walaupun pitching deck-nya itu dikit ya, cuma beberapa halaman aja ya, tapi di laptop kalian itu tuh kalian udah siapin semua ini. Ya, detail budgetnya, market study-nya, software blueprint-nya gitu kan. Nah, ini sebaiknya disiapin juga gitu. Supaya kalau just in case ada pertanyaan, kalian nggak gelagapan. Ya, ketika investor nanya-nanya yang lebih detail gitu, kalian tuh udah siap dengan jawabannya. Oke. Nah, terus ini juga aku sering banget ditanya sama teman-teman yang mau mendirikan startup ya. Sebenarnya apa sih yang dilihat sama investor dalam dunia nyata gitu ya. Ini kalau aku lihat ya, itu kan Gojek, Lazada itu kan investornya udah puluhan ya. Ratusan ada nggak ya? Kayaknya ada deh, seratusan. Itu udah banyak banget gitu kan investor mereka. Dan siapapun investornya ya, yang mereka lihat itu yang pertama adalah product market fit. Ya, product market fit itu apa? Mereka tuh akan ngelihat gitu, ini kira-kira produk yang kita jual dibutuhkan atau enggak sama pasar di negara tempat kita menjual produk itu. Ya, jadi jangan sampai
kita jual produk bagus, tapi nggak ada orang yang mau beli gitu. Aku contohin kayak gini, Tokopedia gitu. Tokopedia kalau munculnya 20 tahun yang lalu, ada nggak yang mau pakai? Yang nggak ada, karena at that time orang yang punya internet aja masih jarang di Indonesia kan. Gitu. Jadi itu harus ada produk market fit, bukan cuma produknya bagus, tapi fit juga dengan marketnya gitu, ya dengan pasarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua market conditionnya, ya mereka juga akan melihat gitu kan kondisi marketnya gimana, kira-kira punya peluang nggak untuk bisnis ini tuh bertumbuh gitu. Kenapa sih banyak investor yang senang, investor asing ya, yang senang banget investasi di startup Indonesia gitu kan, sampai kita bisa punya 6 unicorn kan sekarang gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena mereka ngelihat market condition kita ini, ya penetrasinya tuh masih cepat banget gitu. Ya jumlah penduduk Indonesia itu banyak gitu kan, kita kan a big country gitu ya, jumlah orangnya banyak ya, dan jumlah penetrasi internet itu masih nambah, belum stabil nih, belum flatline kayak gini, tapi masih terus nambah dari tahun ke tahun, dan itu ideal banget ya untuk bisnis digital baru mulai di Indonesia. Nah itu yang akan mereka lihat ya, market condition-nya seperti apa. Terus yang ketiga adalah competition landscape-nya. Mereka akan melihat untuk produk yang sejenis, siapa aja kompetitornya gitu. Dan kira-kira startup yang kita bangun ini bisa nggak nih compete against them gitu. Ya bisa nggak berkompetisi ngelawan mereka. Itu juga yang akan dilihat dan akan dicecer habis-habisan, akan ditanya gitu. Gimana cara kamu menghadapi, apa nanti strategi kamu menghadapi kompetitornya kamu gitu. Itu akan sering ditanyain banget. Kemudian yang keempat adalah tadi aku udah mention founder and co-founder profiles, ya ini penting banget. Ya pastiin semua jenis keahlian yang dibutuhkan untuk sebuah startup memulai itu ada. Ya jadi jangan isinya software engineer semua atau ahli marketing semua, business consultant semua, enggak. Ya yang bagus bukan yang kayak gitu, tapi yang memang punya ada orang yang ngerti IT-nya, ada orang yang ngerti strategi secara keseluruhannya, ada orang yang ngerti finance-nya gitu. Ya yang ideal tuh yang seperti itu. Kemudian profitability path-nya ya. Jadi jangan cuma bilang oke, ini butuh duit 10 miliar, tapi kalau ditanya kira-kira kapan kalian bisa membukukan keuntungan, tapi diam nggak bisa jawab, jangan sampai kayak gitu. Ya harus bisa menjawab kira-kira ya kapan kalian bisa membukukan keuntungan dari kegiatan usahanya kalian itu. Oke. Nah, terus yang terakhir ini aku ingin share statistik dari Kominfo bahwa 95% startup di Indonesia, digital startup ini by the way ya, hanya tech startup aja ya, gagal dalam waktu 4 tahun pertama gitu. Dan kenapa gagal gitu? Kenapa banyakkan yang gagalnya daripada yang berhasil? Ya salah satunya karena produknya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, itulah kenapa tadi selama present aku berkali-kali menyebutkan mengenai produk. Itu juga kenapa tadi aku bilang yang paling susah adalah di tahap awal itu menentukan produknya. Ya karena memang itu juga salah satu penyebab kegagalannya. Ya iya memang gagal karena kehabisan uang, karena nggak ada lagi yang mau mendanai gitu. Tapi kan yang namanya kehabisan uang pasti ada akarnya, karena akarnya itu ya itu tadi. Ya karena mayoritas akar permasalahannya karena produknya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ya produknya bagus sekali lagi belum tentu dibutuhkan kalau timingnya nggak pas. Ya jadi pastiin ya kita siapin matang-matang supaya kita bisa menjadi 5% survivors-nya gitu. Dan kalau menurut aku untuk kita survive itu tuh nggak mesti dengan cara kita ngelakuin sama persis seperti yang dilakuin orang lain gitu. Ya banyak banget nih, aku banyak banget ketemu teman-teman aku yang jadi startup founders. Ya mereka itu bisnis modelnya nggak cocok sebenarnya untuk fundraising, ya untuk minta data dari investor, tapi mereka ngotot ngikutin tren. Ya udah akhirnya mereka berusaha dapat dana dari investor, terus uang dari investor mereka bakar-bakar gitu kan untuk promo ini itu. Tapi setelah itu karena produknya nggak bisa, karena penetrasinya lambat, karena respons masyarakatnya itu nggak positif, akhirnya investor nggak mau injek lagi gitu kan. Nah karena perusahaannya ukurannya udah terlanjur menggendut gitu kan, karena kan sebelumnya banyak terima dana dari investor, timnya udah terlanjur gede, tapi lalu nggak ada investor lagi yang mau invest, ya udah akhirnya terpaksa tutup gitu. Nah jadi kalau menurut aku penting banget untuk kita mikirin matang-matang nih ya, tipe produk seperti kita itu lebih cocok dengan pendanaan yang seperti apa gitu. Ya buat aku lebih baik kalau buat aku pribadi ya, ini personal preference ya. Kalau untuk produknya The Land Story misalnya, ini kan jasa fotografi, itu cuma niche market. Ya aku tuh nggak main di primary market seperti GoFood gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya udah gitu, aku sebenarnya nggak butuh dana investor untuk itu gitu. Lebih baik aku
bertumbuhnya lambat, tapi perusahaannya bisa hidup gitu. Dan alhamdulillah untuk The Land Story sebenarnya udah berhasil ngelewatin 4 tahun pertamanya kita nih gitu. Dari sebelum aku resign kan Land Story-nya juga udah ada kan. Gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau menurut aku yang penting itu. Jadi bukan mengenai seberapa cepat kita gede, seberapa cepat kita jadi unicorns gitu ya. Karena unicorns yang akhirnya bangkrut juga ada. Ya di Indonesia belum ada, tapi di China tuh udah ada. Namanya OVO, OFO, nggak pakai V ya, pakai F. Itu tuh ada gitu. Udah unicorns, tapi tiba-tiba banyak utang ya, terus investor nggak mau injek lagi, akhirnya tutup gitu. Jadi itu sih, jangan cuma ngejar growth ya, tapi lihat juga nih jangka panjangnya supaya kalian bisa survive tuh harus kayak gimana gitu. Jadi saran aku jadi founders pun tetap harus sabar ya, sabar, jangan udah pengen cepet-cepet terkenal jadi masuk ke list 30 under 30-nya Forbes, atau pengen cepet jadi unicorn gitu. Jangan lihat kayak gitu kan, buat apa cepet sampai di atas tapi di atas itu cuma sebentar gitu ya. Jadi harus dipikirin matang-matang. Ya, dan yang paling penting dari semua ini adalah execution gitu. Jadi punya ide, persiapan yang matang bagus gitu, tapi jangan lupa execute-nya gitu. Dan karena gini, aku kenal banget nih ya, karena aku aku kan di tech industry udah lumayan lama kan, udah 1 dekade gitu. Aku sering kok ketemu banyak orang, oh ya ide bisnisnya banyak gitu kan, ide bisnisnya bagus, tapi ide doang gitu kan. Atau kalau dia bikin bisnis plan, udah sampai bisnis plan doang, nggak ada eksekusinya ya, percuma juga gitu. Itu tuh kayak corong, tau nggak sih, orang yang punya ide tuh ada 1 jutaan misalnya gitu. Tapi terus orang yang akhirnya dari 1 juta itu yang bikin bisnis plan cuma 100.000. Nanti dari 100.000 yang bikin bisnis plan paling yang mulai cuma 10 orang gitu. Itu selalu kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu juga gitu ya. Persiapan matang penting, tapi eksekusi juga penting. Kenapa? Karena kalau ide kita bagus tapi kita lama mulainya, nanti keburu ada kompetitor ya yang mengambil ide kita itu. Kalaupun mereka nggak ngambil dalam artian mencuri ide kita, yang namanya otak manusia itu kan bisa aja kan mikirin produk yang sama persis itu. Jadi jangan sampai kalah dengan mereka gitu, jangan sampai kalah start. Ya karena yang namanya timing itu penting banget. Karena coba perhatiin deh, ya ride hailing yang paling gede di Indonesia adalah yang duluan ada di Indonesia, Gojek gitu kan. Sebenarnya yang kecil-kecil setelah Gojek ada loh, tapi nggak ada kan yang berhasil segede Gojek. Kenapa? Karena Gojek yang pertama. Ya terus e-commerce juga sama kan, mayoritas yang gede-gede adalah yang dedengkotnya yang udah lama, kayak Tokopedia, ya Bukalapak gitu, yang baru-baru dan berhasil bisa gede cuma Shopee aja kan gitu. Nah gitu sih. Nah Imani juga sama. Imani kan dedengkotnya siapa ya? Nggak jauh-jauh dari GoPay sama OVO gitu. Ya udah yang sekarang paling gede tetap mereka kan, walaupun yang baru-barunya ini udah berjamuran gitu. Jadi timing tuh penting banget. Ya, jadi kalau memang kalian udah punya idenya, kalian tahu idenya bagus gitu kan, ya udah do it right now. Ya, do it right now, nggak usah nunggu resign dulu. Ya nggak apa-apa, jalanin aja sambil jadi karyawan. Ya baru nanti kalau misalkan udah terbukti ini bisnisnya bisa jalan, ya ke depannya baru dia tinggalin status karyawan dan fokus jadi entrepreneur. Ya. Demikian presentasi dari aku. Habis ini kita bisa tanya jawab. Kalau misalnya nggak keburu semua pertanyaan dijawab, teman-teman boleh kontak aku ke sosial media aku. Ini semua namanya sama semua, Rifa Sancati. Terus aku sekalian mau promosiin buku yang aku tulis, judulnya The Little Handbook for Big Career. Ini panduan sukses berkarir sebagai karyawan ya, bukan pengusaha. Nah ini alhamdulillah udah terjual 3.000 kopi, jadi cetakan pertama udah mau habis, udah mau naik cetakan kedua. Bukunya bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, dan Google Playbook. Thank you for watching. Oke, thank you banget Mbak Rifa. Ini udah ada satu pertanyaan dari di chatroom ya, dari Rio Linardi. Dia bertanya gini Mbak Rifa, mengapa harus didahului dengan intrapreneurship untuk menjadi entrepreneur? Dan bagaimana contohnya menjadi investor yang lebih mudah dibanding mencari ide produk? Terima kasih Bu, mohon dibantu dijawab. Silakan Bu. Sebentar Pak, aku tadi agak nggak dengar pertanyaan yang terakhir. Ini ada dari contohnya mencari investor lebih mudah dibandingkan mencari ide produk. Oke. Ini kan 2 pertanyaan yang berbeda ya berarti. Jadi kenapa entrepreneurship dulu sebelum menjadi entrepreneurship? Karena yang namanya jiwa entrepreneurship itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita miliki gitu ya. Jadi bedanya tuh kalau kita jadi entrepreneur itu kan kekuatan mentalnya tuh jauh lebih tuntutan untuk kuat mental itu lebih berasa ketika jadi pengusaha, ketika masih jadi karyawan gitu. Nah, enaknya jadi karyawan itu kan kita terjamin gitu, kita tahu tiap tanggal 25 ini kita pasti gajian gitu kan. Nah, seenggaknya kita punya satu hal itu, kita tuh punya ketentraman bahwa kita nggak usah mikirin modal kerja bulan depan. Nah, dengan kita masih belum pusing masalah modal kerja ya,
itu tuh waktu yang tepat untuk kita belajar jadi pengusaha gitu. Jadi kita tuh lebih bisa berpikiran lebih jernih, oh ide-ide perusahaan apa, ide-ide apa sih yang perusahaan harus lakukan gitu. Nah, contohnya gini, kalau misalnya ya waktu aku masih kerja di finance ya, cara aku menerapkan entrepreneurship adalah aku tuh bukan cuma kerjaannya bikin laporan keuangan aja, enggak. Ya aku kasih feedback juga ke tim marketing, ini nih kemarin kalian melakukan ini, ya campaign, misalkan mereka baru hire selebgram atau apapun itu ya, aku akan bilang ini return on investment kalian tuh kecil banget loh kayak gitu kan. Ini tuh nggak efektif gitu. Sebaiknya kalian coba marketing campaign kalian yang bulan lalu, yaitu tuh hasilnya lebih bagus ke finansial perusahaan. Nah, entrepreneurship tuh seperti itu gitu. Jadi kita tuh mikirin perusahaan seolah-olah perusahaan itu punya kita sendiri. Ya, dan kita melakukan entrepreneurship itu tuh lebih gampang daripada melakukan entrepreneurship karena itu tadi. Karena kita nggak usah pusing mikirin perusahaan dapat duitnya dari mana gitu. Ya, dan itu jadi itu kayak latihan gitu, latihan di level yang lebih mudah gitu. Nanti kalau di entrepreneurship kita udah terbiasa ya, darahnya itu udah ada di dalam badan kita, ketika akhirnya kita shifting ke entrepreneur yang harus nyari modal kerja sendiri, itu tuh jadi lebih gampang gitu. Jadi beban kita tuh bukan lagi beban membangun jiwa entrepreneurship plus cari modal kerja, seenggaknya kalau kita udah punya entrepreneurship yang PR kita tuh cuman cari modal kerjanya aja gitu. Jiwa entrepreneurnya udah kebangun sejak awal, sejak masih jadi karyawan gitu. Nah, itu yang pertama, jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian contohnya mencari investor lebih mudah daripada mencari ide produk. Itu yang karena tadi aku bilang ya, produk yang bagus tuh yang kayak gimana, yang kita harus bisa jawab. Kenapa produk ini lebih bagus daripada kompetitor, kita harus bisa jawab. Aha momennya apa, kenapa customer harus beli sekarang gitu. Ya, nyari ide produk yang bisa menjawab semua pertanyaan itu tuh nggak gampang. Ya nggak gampang banget asli gitu. Jadi saya bilang nih, saya pengen bikin e-commerce, model Tokopedia ya, kan dibilang nih, kenapa orang harus beli dari kamu kalau udah ada Tokopedia gitu kan. Kenapa kamu pengen bisnis ride hailing seperti Gojek kalau udah ada Gojek gitu. Tuh jawab pertanyaan kayak gitu asli nggak gampang banget. Ya cari produk yang bisa dengan mudah meyakinkan investor, meyakinkan customers, oh ini produk yang tepat buat kalian, itu tuh nggak gampang. Ya karena jumlah produk di luar sana tuh udah ada jutaan gitu, saingan kita tuh udah banyak banget gitu. Dan kenapa lebih sulit mencari idenya ya? Karena kalau kita udah punya idenya, investornya tuh bisa datang dengan sendirinya gitu. Jadi investor tuh gini, misalkan ya, ada venture kapitalis, katakanlah misalkan East Venture gitu ya, East Venture invest ke kita, nanti teman-temannya tuh venture-venture yang lain akan ikutan, selalu kayak gitu. Oh si East Venture ini nih, injek ke misalnya ya, misalkan ke Bright Story atau kemana gitu. Nanti teman-teman yang sama investor akan ikut-ikutan konteks si Bright Story ini nanya gitu, pitching dong ke kita gitu kan. Itu. Jadi kalau misalkan ide kita itu emang udah bagus ya, itu tuh pendanaannya emang beneran bisa datang dengan sendirinya gitu. Bahkan kadang-kadang kita nggak lagi buka seri pendanaan gitu. Jadi kalau kita tuh mau fundraising, kita tuh ngumumin ke para investor, ini kita lagi mau buka nih seri A gitu, kita lagi mau buka seri B tahap 1 kayak gitu kan itu. Tapi kalau perusahaan kita tuh udah bagus gitu ya, investor tuh bisa datang walaupun kita lagi nggak bikin pengumuman itu. Ya itu hanya bisa terjadi kalau mereka ngelihat produk kita tuh udah bagus gitu. Jadi langkah pertamanya itu harus nyari produknya dulu, karena kalau produknya udah bagus, nyari dananya tuh asli gampang banget. Terus itu yang bikin kenapa Gojek tuh kayak fundingnya nggak habis-habis, karena idenya dianggap bagus banget, cocok banget untuk Indonesia yang memang banyak banget motornya gitu kan. Tuh jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan kedua nih Bu di chat room juga. Selamat siang Mbak Rifa, saya izin bertanya. Kebiasaan sehari-hari apa saja yang mulai Mbak Rifa lakukan sejak menjadi entrepreneur? Lalu apa perbedaan yang dirasa paling besar setelah keluar dari zona nyaman sebagai karyawan? Terima kasih. Oke, it's a good question. Ini kerasa banget buat aku, waktu aku masih jadi karyawan plus entrepreneur selama 2 tahun, ini nggak terlalu berasa emang. Tapi ketika aku resign di tahun 2020, resign jadi karyawan dan mulai jadi full time entrepreneur, emang ada satu kebiasaan yang berubah, yaitu cara aku mengeluarkan duit gitu. Jadi kan dulu tuh aku hobi banget shopping gitu kan, ada baju baru lucu beli gitu kan. Sejak jadi pengusaha tuh aku lebih careful gitu, jadi lebih pelit ngeluarin uang untuk keperluan pribadi. Itu berubah kerasa banget, karena aku mikir gini, daripada buat beli baju baru, mendingan buat nambahin modal kerja nih, buat pasang iklan di IG gitu kan, mendingan buat bayar selebgram kayak gitu-gitu. Itu yang berasa berubah banget di situ sih. Kayak barang-barang yang dulu menurut aku murah, loh kok sekarang jadi kayak mahal gitu kan, mendingan duitnya buat modal usaha aja gitu. Itu
sesuatu perubahan yang menurut aku sih positif ya, bagus ya. Malah sebenarnya harusnya aku bersikap kayak gitu tuh udah dari sebelum jadi pengusaha gitu kan. Kalau setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya harusnya dari dulu juga udah kayak gitu. Tapi itu berasa banget sih. Berasa banget harus lebih hemat, pintar ngatur duit gitu kan. Pokoknya kalau ada keuntungan dikit putar lagi uangnya gitu kan. Kalau daripada uangnya buat beli ini itu mendingan buat nambahin modal kerja. Itu yang berasa banget. Terus perbedaan yang paling berasa setelah keluar dari zona nyaman sebagai karyawan itu tadi mikirin modal kerja itu tuh karena kan gini ya, kalau dulu kita kan digaji waktu masih jadi karyawan, kalau udah jadi pengusaha itu kan menggaji gitu, dan itu tuh bebannya terasa beda banget. Padahal kan aku kerjanya dulu di finance kan, udah terbiasa juga sebenarnya pusing mikirin keuangan perusahaan gitu, oh gimana nih investor belum funding lagi, karyawannya GoPay itu ada ratusan gitu. Ini kalau belum ada funding nanti mereka bayar gaji dari mana? Sebenarnya dulu pun aku udah pusing mikirin duit gitu. Tapi bedanya saat itu aku kerja di perusahaan besar yang aku tahu banget funding itu cuma soal waktu gitu loh. Pasti nggak akan terlambat, pasti uangnya pasti akan masuk. Tapi kan itu GoPay, itu kan Gojek, bisnis yang udah gede. Beda sama bisnis aku sekarang yang masih kecil banget, yang belum banyak orang yang tahu gitu kan. Jadi itu sih yang kerasa banget tuh itu, dan itu juga ngaruh ke jawaban dari pertanyaan yang pertama lagi tadi gitu, apa habit yang berubah, yaitu masalah cara ngatur duit gitu. Karena itu kerasa banget bahwa ya kalau sampai bisnis ini gagal, yang gagal tuh bukan aku doang gitu. Yang gagal juga nasib karyawan-karyawan aku di kantor gitu sih, dan itu yang terasa paling membebani sih. Itulah kenapa tadi aku bilang sebenarnya dari segi kekuatan mental, ya itu tuh paling dibutuhkan ketika jadi pengusaha daripada jadi karyawan gitu. Itu kalau menurut aku sekitar 10 kali lipat lebih berat lah gitu. Padahal kerja di startup juga kan udah gila-gilaan ya, butuh kekuatan mental. Tapi kalau jadi pengusaha, mau pengusaha startup atau bukan tech startup sama aja sih, itu tuh beban mentalnya berat selalu karena itu, karena masalah modal kerja. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, mumpung masih ada kesempatan. Mbak Rifa ini sudah berbagi pengalaman ya. Silahkan dari konteks adik-adik kita ini ya Mbak Rifa, mereka ini rata-rata ada di semester 1 track entrepreneurship. Dan target mereka sampai dengan akhir semester ini adalah punya minimum viable product untuk bisa dilanjutkan ke semester depan dan mulai mereka masuk ke level di mana mereka mulai memasarkan dan prototipenya jadi. Mungkin ada juga satu pertanyaan yang mungkin saya mewakili dari teman-teman adik-adik ini, Mbak Rifa. Gimana caranya membuat sebuah prototyping yang berapa lama sih membuat prototyping sebuah produk itu, Mbak? Prototypingnya mau sampai tahap apa, Pak? Sampai bikin mock-up atau gimana? Kalau targetnya anak-anak ini SRL 5 itu ya harus bisa prototipe tervalidasi menuju ke SRL 6 ya. Jadi berapa lama tuh biasanya punya prototipe yang tervalidasi? Oke. Jadi sebenarnya ini tergantung definisi dari validasi prototipe juga ya. Jadi kalau teman-teman pernah perhatiin itu jadi di startup itu tuh punya yang namanya tuh A/B testing. Jadi ketika mereka punya sesuatu yang baru, itu mereka nggak akan langsung roll out ke masyarakat luas gitu. Jadi cuma sebagian kecil aja yang merasakan fitur barunya mereka. Itu kalau company yang udah settle ya. Tapi kalau untuk company yang baru-baru tuh juga sama, untuk kita tahu validasi apakah ini akan dibutuhkan oleh users atau enggak, ya itu tuh udah benar-benar harus tahap ada users yang pakai dulu gitu loh. Jadi biasanya ada yang bikin FGD gitu ya, focus group discussion, ada yang benar-benar orang disuruh gitu, dibayar gitu untuk pakai produk mereka gitu ya. Aku nggak tahu apakah validasinya harus sampai segitunya, ya, tapi kalau iya sampai segitunya itu tuh bisa butuh waktu hampir 1 tahun sih. Ya, tapi kalau cuma bikin minimum viable product ya, kalau cuman kayak dalam bentuk on paper sih gampang ya, tapi kalau benar-benar kita coding, bikin produknya gitu kan, terus udah jadi nih aplikasinya, terus aplikasinya sampai dipakai users, terus dapat feedback dari mereka kita perbaiki, termasuk user acceptance testingnya gitu kan, itu tuh bisa sampai 1 tahun sih. Itu biasanya kalau develop aplikasinya sih itu nggak nyampe 1 tahun ya, paling kayak cuma 3-6 bulan jadi gitu. Tapi ya itu ketika kita nemuin oh ternyata ada fitur yang belum perfect gitu kan, ternyata ada feedback dari user yang ternyata feedbacknya itu bagus banget, itu harus kita factor in, nah yang kayak gitu-gitu tuh yang lebih lama sih. Tapi kalau definisi validasi sampai benar-benar tahu nih kira-kira ini ke depannya akan bagus atau enggak, itu malah bisa jadi lebih dari 1 tahun sih Pak. Ini tergantung scope-nya juga. Ini sebenarnya definisinya
Apakah cuman kayak nentuin oke ini MVP-nya and that's it gitu ya, atau sampai tahap benar-benar MVP-nya itu teruji di pasar gitu. Nah, sampai teruji di pasar itu sih yang bisa lama banget. Nah, kalau ada dari, saya mewakili juga nih teman-teman adik-adik yang lagi pada kebingungan, kadang-kadang pada takut untuk coaching juga nih. Kalau bedanya sama orang-orang atau tim yang rata-rata dari mereka kita-kita ini atau mereka-mereka ini yang tidak bisa coding, tapi juga pengen punya bisnis F&B. Artinya banyak juga nih dari anak-anak yang jurusan IBM dan lain-lain. Itu bagaimana caranya memappingkan prototyping minimum viable produk mereka ketika produknya ditentukan rata-rata pengen bikin cafe, shop, warteg atau lain-lain. Itu gimana Mbak? Dari sisi Mbak bisa ngasih insight ke adik-adik. Oh, jadi bisnisnya mereka bukan produknya produk konvensional ya. Jadi kayak produknya konvensional, bikin kafe, jualan bubur, ya ada yang pengen bikin martabak atau macam-macam kayak matke. Kayak sekarang kan banyak yang bikin-bikin yang lagi hype ini kan apa matke, kafe gitu. Gimana bisa mengasih insight buat biar mereka paham leveling MVP yang dimaksud untuk bisa masuk jump in ke proses bisnis yang diharapkan itu seperti apa? Oke. Itu malah sebenarnya lebih gampang ya. Lebih gampang dalam artian kan kalau yang kayak gitu kita nggak mesti bikin software dulu kan, nggak mesti develop software dulu, nggak mesti dites dulu gitu kan. Itu sebenarnya malah lebih simpel sih. Nah kalau misalkan produk kalian itu lebih ke bisnis konvensional ya, ini yang kalau aku pelajari dari teman-teman yang bikin kafe ya, itu tuh mereka tuh sesimpel mereka bikin produk yang mereka jual dan mereka tes dulu ke orang-orang terdekatnya mereka gitu. Bahkan ada juga mereka tuh bikin ini, mereka ngepost di akun pribadinya mereka gitu kan. Ini nih, gue mau jual makanan, kalian mau jadi tester nggak? Kayak gitu loh, ada yang kayak gitu. Jadi orang-orang yang mau jadi tester dikumpulin dalam satu WhatsApp group gitu kan. Mereka dikirimin makanan gratis, dikirimin minuman gratis, atau kalau misalkan jual baju gitu ya, jual baju juga sama gitu. Kalian mau nggak nih coba beli gitu kan, gratis dulu, sampel dulu untuk ngecek minatnya mereka. Jadi itu justru jauh lebih gampang sih. Karena kalau enaknya ya, kalau produk bisnis konvensional itu, kebutuhan masyarakat atas produk itu tuh kemungkinan besar udah ada, karena kan semua orang pasti makan, semua orang pasti minum gitu kan, semua orang pasti pakai baju gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin aplikasi, belum tentu semua orang itu ngerasa butuh aplikasi kita kan. Jadi sebenarnya harusnya menentukan MVP untuk produk yang non digital tuh jauh lebih gampang gitu ya. Udah kalian pikirin aja kalian mau jualan apa, kalian bikin satu sampel produknya ya, kalian bagiin secara gratis terus minta honest feedback gitu dari mereka gitu. Itu sih. Ini tuh kalau menurut aku malah jauh lebih gampang sih Pak. Itu mah nggak nyampe 1 bulan ya, harusnya udah bisa selesai. 2 minggu udah bisa bikin ya. Benar, cuman yang jadi berkendala susah. sekarang ini dengan kondisi COVID-19 ini mungkin memang ada skill-skill yang perlu mereka mereka tambahkan untuk kebutuhan itu ya. Kira-kira apalagi yang bisa ditanyakan, silahkan ya teman-teman dari Alam Sutra, Anggrek dan Bekasi. Kalau ada ini ada yang pertanyaan silahkan diajukan ya. Rofi, Felicia atau Awan silahkan kalau mau tanya ya. Teman-teman dari Bekasi, kalau nggak tanya nanti saya minus 20 aja ya. Anak-anak Bekasi nih ya. Silakan. Kalau mau tanya Mbak Rifa. Bu Rifa, saya boleh tanya? Oh boleh silakan. Bu pernah nyesel nggak Bu ganti switch karir gini Bu? Oh enggak dong. Enggak. Kalau definisi nyesel aku adalah aku pengen sesuatu tapi nggak aku coba. Itu yang bisa bikin aku nyesel gitu. Kalau aku nyoba sesuatu, aku pengen sesuatu terus aku coba, ya nggak mungkin nyesel, karena definisi nyesel aku tuh bukan itu gitu. Aku tuh nyesel kalau pengen sesuatu nggak aku kejar terus penasaran seumur hidup gitu kan. Itu tuh penyesalan aku tuh yang kayak gitu. Tapi kalau nyesel dalam artian duit lebih banyak ketika masih jadi karyawan kayak gitu, itu kan hal-hal kayak gitu bisa dikejar lagi kan. It's just the beginning gitu, so what's the rush, kenapa mesti buru-buru gitu. Jadi kalau nyesel sih nggak pernah gitu, karena now I'm living the life I've always wanted gitu, jadi kenapa harus nyesel gitu. Thank you Ibu. Sama-sama. Silakan. Ini ada yang raise hand. Nadim, silakan Nadim. Ya, halo Mbak Rifa, selamat sore. Hai Mas Nadim, selamat sore. Namanya ya, sama kayak mantan bos gue. Ya, bukan Makarim ya Mbak, maaf. Oke. Iya, gimana Mas? Apa yang mau ditanyain? Iya, saya mau tanya, kira-kira pas selama proses pengembangan bisnisnya Mbak Rifa nih, pernah nggak sih ngalamin case conflict interest dari segi bisnis plan-nya misalkan ya, tapi itu terus memburuk jadi konflik antar stakeholder, jadi setim gitu. Itu pernah atau enggak? Nah, misalkan kalau pernah,
kira-kira let's say keputusan akhirnya tuh kita ya udah deh kita switch business plan gitu misalkan, entah sedikit masih di bidang yang sama atau bahkan bisa sampai benar-benar pindah bidangnya gitu. Pindah haluan. Itu tuh wajar nggak sih terjadi di early stage startup seperti ini gitu? Itu aja sih Mbak. Oke, kalau pertanyaannya wajar atau enggak, iya wajar. Itu sering banget terjadi. Jadi ada salah satu anak perusahaan Gojek yang aku pernah ditempatin di sana. Dia tuh hampir tiap 6 bulan ganti produk yang dijual gitu. MVP-nya diganti-ganti, ganti bisnis model, ada yang kayak gitu. Tapi apakah pernah kejadian dengan aku di Land Story? Alhamdulillah nggak pernah. Kenapa? Ya karena stakeholder-nya cuma aku doang kan. Aku kan nggak terima investor soalnya. Jadi ya terserah aku aja. Kalau menurut aku ini masih bisa lanjut, ya lanjut. Kalau enggak, ya enggak gitu kan. Tapi biasanya ya konflik of interest itu memang paling sering terjadi kalau porsi dana investornya itu sangat-sangat besar gitu loh. Ya sampai tahap di mana mereka bilang kalau lu nggak dengerin gue nggak mau injek lagi loh gitu. Ada yang kayak gitu tuh ada gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan mau nggak mau kita harus dengerin mereka kan. Itulah kenapa tadi pas presentasi aku kasih saran gitu. Kalaupun mau minta dana investor, kita sebagai founder tetap harus punya setoran modal dari kita sendiri gitu, supaya tujuannya salah satunya itu supaya kalau terjadi ada konflik of interest kita tuh nggak semerta-merta langsung kalah gitu dengan investor. Ya kalau saran investor itu bagus dan kita setuju ya nggak apa-apa gitu kan, tapi kan kalau benar-benar bertentangan udah nggak sesuai lagi dengan visi misi kita sebagai pengusaha gitu kan, ini kan nggak enak banget kan gitu. Itu sih, jadi itu paling sering terjadi dan itu memang paling sering terjadi sama startup yang masih kecil, masih awal-awal tapi investornya tuh setoran dananya udah besar gitu. Dan itu memang sering banget terjadi. Bisa tiap baru satu produk baru launching, terus kayak respon masyarakat kurang positif, langsung ganti lagi. Nah cuman walaupun itu wajar terjadi ya, kalau menurut aku tetap at some point of time harus ada batasnya gitu. Dan bahkan dari investornya pun juga sama gitu. Investor juga nggak akan mau ngelihat kita tiap tahun ganti bisnis model, ganti terus, tapi nggak ada yang steady gitu, nggak ada yang stabil. Ya, jadi mau suatu waktu cepat atau lambat ya seenggaknya sekitar dalam 4 tahun pertama masih ganti-ganti masih oke lah, tapi kalau udah lebih dari 4 tahun masih ganti lagi itu biasanya investornya udah keburu ilfeel sih. Mereka nggak akan mau invest lagi juga kalau semua bisnis model kita udah ganti-ganti tapi nggak ada yang jalan. Itulah kenapa tadi aku mention di survei-nya disebutkan banyak yang gugur di 4 tahun pertama kan. Ya salah satunya itu, ternyata produk mereka nggak dibutuhkan sama masyarakat gitu kan. Ganti lagi, coba yang lain, ganti lagi. Terus sampai at some point of time, udah sering ganti, nggak maju-maju, udahlah nggak usah diinjek lagi dananya gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Oke, ya clear Mbak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan Bu di chatroom tuh Bu dari Antoni Wijaya. Silakan Ada bertanya nih Bu, berapa sih kira-kira waktu idealnya buat bikin prototipe aplikasi? 2 minggu cukup nggak Kak? Tuh katanya. Terus kalau kita belum membuat aplikasi pasti mikirin desain, flowchart, UML dan lain-lain. Kira-kira untuk membuat prototipe itu idealnya waktu yang butuhnya berapa lama? Biasanya 2 minggu tuh baru bikin blueprint aja sih, belum sampai coding ya. Jadi 2 tahun itu tuh baru prototype itu kan biasanya udah ada dummy-nya ya. Jadi kalau udah ada clickable dummy-nya, udah kalau diklik nanti masuk ke sini gitu kan dari homepage, kalau homepage-nya diklik nanti masuk ke halaman mana. Itu kan prototype tuh kayak gitu ya. Prototype aplikasi tuh udah yang kayak gitu yang udah bisa diklik. Itu 2 minggu nggak cukup. 2 minggu tuh biasanya baru dokumen-dokumen aja gitu. Biasanya UI UX itu 2 tahun di 2 minggu pertama juga. Tapi kalau sampai jadi aplikasinya selesai gitu ya, versi pertamanya itu biasanya sekitar 1-3 bulan lah ya, tergantung kompleksitinya dan tergantung seberapa jago engineer-nya juga sih. Itu tergantung seberapa jago si programmernya. Si programmernya jadi yang utama berarti Mbak ya. Artinya sebenarnya product manager-nya dulu Pak yang lebih utama. Product manager itu. Sebenarnya product manager. Product manager itu adalah kombinasi dari founder dan co-founder. Betul. Sebetulnya iya. Jadi kalau perusahaan yang udah besar, product team-nya tuh ada product team sendiri. Jadi ada jabatan namanya CPO, Chief of Product gitu kan. Chief Product Officer. Nah CPO itu timnya nggak coding. Mereka tuh benar-benar cuma bikin ya itunya aja, bikin kayak ibaratnya gini deh, gampangnya gini, ibaratnya bikin gedung ya. Product team itu adalah arsiteknya. Ya, tim sipil dan kuli-kulinya itu adalah si developernya, programmernya gitu. Jadi kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi, nah tapi iya kalau di bisnis awal ya product team-nya kalau belum punya product team sendiri itu biasanya founding team-nya sendiri sih. Mereka yang nentuin karena kalau yang programmernya itu kan mereka cuma ngikutin apa yang kita kasih
kasih ke mereka gitu kan. Ibaratnya tukang bangunan ya mereka tuh kan bikin bangunannya seperti desain yang dikasih sama arsiteknya kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya yang tricky banget tuh di situ gitu. Pas ketika bikin desain blueprint-nya itu. Nah, terus nanti cuman iya kalau programmernya udah jago, ya mereka dikasih blueprint udah bisa langsung bikin selesai gitu. Tapi kalau programmer yang masih newbie biasanya bisa ketika udah jadi, tapi pas UAT, pas user acceptance test gitu ya, pas di testing, masih banyak bug-nya, masih banyak error-nya gitu. Itu sih yang ngebedain. Oke, cukup menjawab ya, berarti Antoni Wijaya. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan dalam kaitan kalian ini kan sebentar lagi juga akhir Juni sudah selesai ya. Akhir bulan ini kalian juga selalu review dengan site supervisor dan faculty supervisor. Silakan dimanfaatkan untuk mendapatkan insight bagaimana kalian mempercepat proses ideation kalian ini menjadi sebuah produk yang real untuk siap di launching ya. Oke. Silakan diajukan mau yang langsung bertanya by on cam juga silakan ditunggu, mumpung masih ada waktu ya. Jangan malu-malu, silakan. Ini ada satu lagi Bu dari Vincentius ya, silakan. Selamat siang Bu, saya ingin bertanya untuk produk di bidang F&B, apa perlu adanya MVP atau tidak ya Bu? Karena base dari yang saya tangkap, jika dalam bidang F&B produk hanya 1-2 buah saja, maka customer akan cenderung bosan dengan produk-produk kita. Jikalau menyediakan produk yang cukup banyak, apakah efisien atau tidak? Oke, ini a good question. Dari Vincentius. Ini good question. Jadi sebenarnya definisi MVP itu nggak kayak gitu. Aku contohin Tokopedia deh, ya. Tokopedia itu ketika awal berdiri, itu kan online marketplace aja kan. Dia tuh sebenarnya MVP-nya dia tuh online marketplace, tapi kan produknya nggak cuma satu kan. Ya kan, jadi sebenarnya MVP-nya dia online marketplace ya, tapi SKU-nya dari sejak awal juga udah langsung ratusan sampai ribuan gitu, sampai sekarang ada jutaan gitu. Jadi sebenarnya MVP itu cuma jenis produknya aja gitu. Nanti produk turunannya ada banyak nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi kan Tokopedia juga nggak mentang-mentang MVP-nya satu, terus produk yang dijual cuma satu barang ya kan enggak kan. Dulu pas Tokopedia baru launching juga ya SKU-nya lebih dari satu gitu. Nah jadi SKU itu stock keeping unit atau jenis barang ya. Nah sama kalau untuk F&B juga sebenarnya MVP-nya saran aku tetap satu, tapi variasinya dibanyakin. Contohnya, misalkan MVP kamu pengen bikin Japanese food gitu ya. Kalau kamu tuh ahli masak, kamu tuh pasti tahu cara bikin Japanese food dengan katakanlah European food gitu ya. Itu kan alatnya aja udah beda gitu kan. Kamu mesti punya, kalau kamu Japanese food harus punya alat untuk bikin sushi misalnya. Tapi kalau kamu European food harus punya alat untuk bikin pasta. Misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi sebaiknya MVP-nya tuh tetap satu. Kalian tuh MVP-nya mau yang mana? Mau Japanese food duluan atau mau European food duluan atau mau spesialis kopi gitu ya. Kalau misalkan kopi ya nggak apa-apa, nanti ada frappuccino, ada cappuccino gitu. Itu nggak apa-apa, tapi kopi fokus ke situ dulu gitu. Dan itu sama sih, karena kan kita kalau di awal-awal masih belajar dulu kan gitu. Di awal-awal kita jadi pengusaha kopi, ya udah kopi aja dulu. Coba perhatiin deh kopi kenangan, terus Janji Jiwa itu kan mereka awalnya jual kopi doang kan, tapi kopinya jenisnya banyak gitu. Baru nanti lama-lama mereka tambahin kue, mereka tambahin dish yang berat-berat kayak gitu. Itu MVP itu jadi seperti itu. MVP itu bukan SKU. Ya MVP adalah jenis produknya, baru nanti di bawah MVP boleh banyak SKU gitu, tapi masih dalam satu kelompok yang sama. Itu. Oke, menjawab ya Vincentius Kevin ya. Ada mungkin satu lagi nih Bu, yang saya juga mewakili mahasiswa saya di Bekasi. Kalau saya pengen buka bisnis makanan seafood Bu, itu minimum viable produknya itu apa nunggu order, apa langsung promosi di Instagram ya Bu ya? Ini ada satu mahasiswa saya yang sudah ikut 2 semester, Dewi Komalasari. Ada Dewi, coba silakan tanya ya. Dewi Komalasari ada di sini nggak? Silakan tanya nih sama Mbak Rifa. Dewi, problem kamu apa yang mau ditanyakan kepada Mbak Rifa, silakan. Jadi Dewi ini mahasiswa saya yang di Bekasi, Bu, udah semester kedua nih, Bu. MVP-nya adalah seafood rusuh. Nah, itu gimana, Bu, bikin MVP-nya? Sampai sekarang belum laku-laku tuh. Alasannya banyak tuh. Gimana caranya MVP, Bu? Ini saya mewakili dia aja nih, sembari lihat Dewinya baru jadi ini sebenarnya pertanyaannya lebih kayak gimana cara memasarkan produknya? MVP-nya dari bisnis model seafood itu gimana? Gitu. Sebenarnya seafood itu udah MVP-nya dia sih sebenarnya.
Karena seafood itu kan sudah satu kelompok besar ya, jadi sebenarnya MVP-nya dia jual seafood itu. Cuman kalau pertanyaannya dari sekian banyak jenis seafood mana yang harus dijual, itu harus balik lagi ke target marketnya dia tadi itu gitu. Jadi target marketnya dia itu siapa, dan orang-orang itu biasanya suka seafood tuh yang seperti apa, itu sih yang harus kamu pelajarin sih. Seafood seperti apa tuh maksud aku gini, apakah orang Indonesia lebih suka, coba perhatiin deh ya restoran-restoran seafood, menu yang pasti ada itu adalah ikan asam manis gitu kan misalnya, atau misalkan cumi goreng tepung gitu kan, atau yang digoreng kecap, itu tuh kayak semua restoran seafood tuh kayak hampir semuanya punya yang kayak gitu kan, dan itu ada sebabnya ya, kenapa? Karena ya masyarakat Indonesia itu tuh sukanya tuh kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, kamu riset pasar aja sebenarnya customers kamu, misalkan kamu tinggal di kota mana gitu ya, Jakarta misalkan ya, kamu lihat aja orang-orang di Jakarta, restoran seafood di Jakarta itu tuh biasanya jualan apa, best selling produknya mereka tuh apa gitu. Itu yang kamu bisa mulai dari situ. Karena dari situ aja kamu udah bisa tahu, oh bahwa ternyata memang di kota tempat kamu tinggal, mayoritas orang pada umumnya sukanya makan itu gitu. Jadi jual sesuatu yang udah ada peminatnya gitu sih. Nah, cuman trikinya bisnis makanan itu adalah harus enak kan. Karena kalau makanan itu udah enak, menurut aku tuh itu jualnya gampang banget karena promosi mulut ke mulut kan. Orang enak di foto gitu kan, posting ke Instagram story-nya, entar teman-temannya ikut beli gitu. Terus temannya suka foto lagi, posting lagi, temannya teman-teman kita ikut beli kayak gitu sih. Jadi susahnya bisnis makanan kalau menurut aku itu tadi, enaknya itu loh. Bikin makanan, ya ide makanannya udah pasti semua orang butuh makan, tapi apakah makanan yang kita bikin itu enak di lidahnya orang lain, itu yang belum tentu kan. Nah, makanya kalau aku lihat sekarang lagi tren F&B itu, mereka suka bikin testing group gitu, Pak. Aku tahu tuh, aku suka lihat kok. Jadi mereka sengaja ngundang orang-orang, biasanya sekitar sampai 100-an gitu ya, kumpulin dikasih makan gratis, terus mereka suruh kasih feedback gitu. Itu cara mereka nentuin produk yang dijual. Iya. Oke, good. Ada nih yang resen Bu, Albert Ricardo. Silakan Albert. Bu, mau di... kalau misalnya kita ada yang alergi seafood atau mahal gimana? Kayak apa kualitasnya? Kenapa alergi seafood ya? Berarti mereka bukan pasarnya kita. Karena kan tadi aku udah bilang kan kita nggak bisa ngejual produk ke semua orang gitu ya. Berarti memang persona dari customers kita adalah orang-orang seberapa mahal murah suka. makanannya? Seberapa harganya mahal murah berkualitas ya kualitasnya. Ya. Nah, ini juga yang harus kamu riset rata-rata. Jadi ada yang namanya product size ya. Product size itu bukan ukuran barangnya, tapi lebih basket size itu bukan ukuran barangnya, tapi rata-rata harganya itu yang kamu mesti riset sendiri. Rata-rata harga yang ideal ya untuk bisnis seafood, yang kalau harganya segitu itu orang banyak beli itu apa gitu? Berapa di berapa product rupiah? Size gitu. apa? Basket size itu tadi rata-rata harga makanannya. Ya itu, dan beda jenis produk ya, itu basket size-nya beda-beda. Itu dan itu kamu mesti riset sendiri sih, karena aku juga nggak hafal basket size untuk semua jenis gitu. Nah, jadi kalau basket size yang tepat itu nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah gitu. Pokoknya itu nominal basket size yang tepat untuk targeted customersnya kita gitu. Dan memang kalau kita bisnis seafood ya berarti jangan ngincar orang yang nggak suka seafood gitu. Sejak awal kayak kalau kamu bikin digital marketing pengen ngiklanin restoran seafood kamu, ya sejak awal kamu harus taruh persona customers targeted audience-nya orang-orang yang memang interest-nya seafood gitu loh. Jadi jangan terlalu wide, jangan nunjukin iklannya ke seluruh users di seluruh Indonesia gitu. Kan nggak semua orang yang tinggal di Indonesia suka seafood kan. Nah, itulah kenapa tadi di awal aku bilang kita tuh harus nentuin personanya dulu gitu. Nah, nanti setelah kita kumpulin audiens kita riset lagi orang-orang kayak mereka tuh budget untuk makan seafood-nya tuh berapa gitu. Dan ini lagi-lagi beda kota bisa beda jawabannya. Ya aku pernah bikin riset untuk Lazada dulu ya. Tahu nggak daya belinya Jakarta itu tuh nggak sama. Ya. Daya beli Jakarta yang paling gede itu Jakarta Selatan. Gitu. Bahkan sama-sama Jakarta Selatan, dan yang paling rendah itu Jakarta Timur. Gitu. Jadi itu ya kamu tuh harus riset sampai segitunya gitu. Kamu jualan di mana, customers kamu siapa, daya belinya mereka tuh berapa gitu. Itu dan beda jenis produk bisa beda jawabannya. Itu yang harus dicari tahu sama semua founder sih. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman? Silakan, mumpung kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk question session ini, Q&A ini. Silakan manfaatkan waktu 10 menit ini untuk kalian menambah. Ya, siapa lagi? Silakan. Kak, saya mau bertanya. Nah, kan kalau misalnya kita menjalankan bisnis itu kan pasti ada untung, ada ruginya gitu kan. Nah, gimana kita bisa tahu kapan kita harus mengambil keputusan untuk cut loss gitu loh? Karena kan kalau bisnis kan kita nggak mungkin terus rugi-rugi, pastikan kita harus cut loss gitu. Nah, terus pertanyaan yang keduanya,
kan ada istilah yang namanya dana darurat gitu ya. Oh ya, oke. Nah itu kan kalau misalnya buat pribadi kan ya dana darurat itu ya kayak memang tabungan kita gitu. Nah kalau misalnya secara bisnis apakah itu dalam bentuk uang doang atau termasuk semua aset kita? Oke, it's a good question. Yang pertama, kapan kita harus mulai mikirin profitability gitu? Kapan harus mulai mencatat keuntungan gitu, mengurangi kerugian? Itu tergantung bisnis yang kita lakukan. Ya, jadi enaknya zaman sekarang ya, sumber data tuh udah di mana-mana. Akses kita ke data tuh gampang banget kan. Enaknya zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi kayak yang aku lakukan di GoPay dulu gitu ya. Ketika ditanya sama investor, ya cara aku ngejawab kapan kita profitable, tahu nggak? Aku ngambil data dari mana? Aku ngambil dari Alipay. Aku cek Alipay untung di tahun keberapa, oh tahun 12, ya udah gue bilang ke investor, tahun ke-12 lah kira-kira paling lambat kita bisa untung kayak gitu. Jadi enaknya zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan data dari bisnis yang sejenis, ya itu tuh mereka tuh mulai monetize itu sampai akhirnya mencatat tahun keuntungan itu di tahun keberapa gitu. Dan itu beda jenis. Jangan nyamain semua bisnis kayak e-money ya sampai 12 tahun. Untuk bisnis kayak makanan 12 tahun tuh kelamaan gitu kan. Tapi my point adalah kamu sendiri sebagai founder yang harus melakukan benchmarking gitu ya. Karena benar-benar beda produk bisa beda jauh banget jawabannya. Gitu. Nah, sama kayak kalau jawabannya kayak e-commerce gitu ya, waktu aku di Lazada dulu. Itu juga sama, rata-rata tuh 1 dekade baru mencatatkan keuntungan kayak si Amazon gitu kan. Terus kalau ride hailing itu yang serem, sampai sekarang Uber masih belum untung kayak gitu-gitu. Itu yang kamu harus lakukan benchmarking untuk produk yang kamu jual. Jadi cari nggak mesti bisnis sejenis yang di Indonesia, ya cari aja bisnis sejenis di negara lain juga nggak apa-apa. Itu bisa jadi acuan buat bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Lupa. Soal dana darurat. Dana darurat. Oke. Bagus. Jadi gini, dana darurat walaupun kalian baru, semua perusahaan harus punya dana darurat, that's first. Yaitu yang pertama, termasuk bisnis yang baru memulai. Ya pertanyaannya pasti yang berikutnya berapa gitu kan, nominalnya berapa gitu dana darurat dan bentuknya apa. Dana darurat itu harus aset yang liquid. Ya, jadi harus bentuknya tuh uang atau uang yang diinvestasikan gitu. Jadi nggak bisa berbentuk gedung gitu kan, dana darurat. Terus kita asetnya gedung, jual gedung aja bisa setahun 2 tahun loh, nggak gampang jualan gedung gitu kan. Nah jadi yang namanya dana darurat itu harus aset yang bentuknya liquid ya. Jadi liquid tuh dekat ke gampang ditukar menjadi uang tunai gitu. Ya udah berarti gampangnya uang dan investasi gitu. Nah itu jawabannya. Terus kalau jumlahnya ya, dan ini beda financial analyst bisa punya jawaban yang berbeda mengenai jawaban ideal dari dana darurat. Ya, tapi kalau yang biasa aku implementasikan adalah gini, ya. Dana darurat aku adalah sejumlah, kalau sampai amit-amit nih ya, amit-amit nih kejadian kayak si corona sekarang gitu kan. Terus bisnis kita tiba-tiba stuck ya, customer tiba-tiba nggak beli produk kita lagi. Contohnya kayak misalkan aku di hotel lah, bisnisnya hotel gitu. Aku bisnisnya hotel, terus tiba-tiba ada corona. Ya jumlah kunjungan ke Bali ini jadi turun gitu kan, jumlah kunjungan ke hotel aku jadi turun. Nah, dana darurat aku ya harus sejumlah, berapa sih jumlah yang dibutuhkan ya untuk hotel aku ini bisa survive sampai akhirnya holiday season itu datang lagi gitu. Ya kira-kira aku harus punya berapa untuk dana operasional aja, ya bare minimum kayak bayar gaji gitu kan, bayar maintenance yang penting-penting aja gitu. Dana marketing itu nggak usah masukin ke dana darurat gitu. Jadi kalau misalkan gini, misalkan aku memperkirakan, oh pandemi itu biasanya 2 tahun, ya secara data tuh biasanya pandemi itu 2 tahun, ya pandemi 2 tahun, stuck-nya banget itu 2 tahun, selama 2 tahun kebutuhan operasional perusahaan tuh berapa gitu. Jadi kalau misalkan dalam 2 tahun biasanya kebutuhan operasional kita itu 10 miliar misalnya gitu kan, ya udah kita cadangkanlah 10 miliar, tapi uangnya jangan ditaruh di tabungan. Ya taruh di instrumen investasi gitu. Kayak apa ya? Kayak misalkan kalau berani di saham boleh saham blue chip yang aman-aman aja, atau boleh juga taruh di deposito gitu yang bunganya kan kalau jumlah 10 miliar itu kan bunganya lumayan gede gitu kan. Kayak gitu. Nah, atau kalau misalkan 2 tahun itu dianggap terlalu lama, ya ada juga perusahaan yang ngitungnya tuh kayak gini. Jadi just in case bisnis mereka itu turun karena hal-hal yang nggak diduga seperti kalau sampai ada pandemi, resesi atau apa gitu. Nah, mereka akan menghitung kira-kira berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menjual produk baru. Ya, jadi produk yang masih dibutuhkan masyarakat di saat itu gitu. Nah, jadi aku kasih contoh kayak gini. Ada kenalan aku, dia itu bisnisnya tadinya jualan tuh baju jersey, tahu kan baju orang buat main bola gitu kan. Nah, dia tuh bisnisnya itu. Nah, gara-gara corona, dia itu
orang-orang jadi nggak beli baju jersey lagi karena kan itu bukan produk primer kan, nggak diprioritaskan gitu. Akhirnya dia beralih dari bisnis produksi jersey jadi produksi masker sama ini baju-baju yang buat dokter hazmat gitu, hazmat suit kayak gitu kan. Nah itu dia pinter banget gitu, sejak awal dia tuh ngitung untuk dia beralih dari bisnis jersey ke bisnis lain, kira-kira masa adaptasinya butuh berapa bulan, ya, dan sampai waktu produknya itu diterima oleh masyarakat butuh berapa bulan lagi. Waktu itu dia mencadangkan 5 bulan. Nah, jadi dana darurat dia itu cuma senilai operasional selama 5 bulan plus biaya new product development selama 5 bulan itu aja gitu. Dan itu jumlahnya lebih kecil ya dibandingin 2 tahun yang tadi aku mention gitu. Jadi tergantung sih kalian mau pakai pendekatan yang mana gitu. Kalau makin banyak emang iya makin aman, tapi kan sebenarnya mubazir ya kalau uang sebanyak itu cuman kita endapkan di bank aja itu sebenarnya mubazir. Kan sebenarnya uangnya bisa buat modal kerja gitu. Jadi terserah kita sih mau kayak gimana, tapi yang penting dana darurat itu harus ada sih. Kemarin pas dari tahun 2020 itu banyak banget bisnis yang bangkrut karena banyak banget yang nggak punya dana darurat gitu. Jadi ketika salesnya turun ya udah mereka langsung ngurang-ngurangin karyawan, langsung PHK massal dalam jumlah besar ya, salah satunya karena itu. Mereka nggak punya pemasukan tapi fixed cost-nya tetap harus dibayarkan. Nah, jadi ya udah mereka kurangin karyawannya. Tapi kalau mereka punya dana darurat, ya sebelum mereka PHK karyawan, mereka akan coba bikin produk baru dulu pakai dana daruratnya mereka itu gitu. Nah, nanti kalau produk barunya udah bisa menghidupi karyawannya, ya buat apa karyawannya di PHK kan? Siapa yang bocor tuh ya? Halo? Oke. Teman-teman, ada lagi yang mau tanya, ini ada di, sudah belum ada lagi ya. Siapa yang mau raise hand itu siapa? Silakan. Ya, Desiana, silakan on cam. Oh, iya. Desiana. Ya Pak, saya mau nanya nih. Kan tadi kan ada disebut ya kayak daya beli. Nah, cara kayak biar mengetahui daya beli tiap daerah tuh kayak gimana? Apakah dengan data-data dari suatu jurnal atau kayak kita lakukan survei sendiri? Nah, itu yang saya pengen tahu. Oke. Pasti harus survei sendiri ya, karena kan data sebenarnya di Google tuh banyak informasi tersedia yang bisa kita pakai, tapi belum tentu ada informasi yang khusus spesifik produk yang kita jualkan. Nah, cuman untuk tahu per daerah itu sebenarnya pakai GDP per daerah udah punya bayangan sih. Jadi itu kan datanya Badan Pusat Statistik BPS itu tuh lengkap banget di situ. Yaitu GDP per daerah, pendapatan kotor tiap daerah tuh berapa gitu kan. Di situ tuh kelihatan nanti kota-kota mana yang pendapatannya tuh besar, dan GDP yang besar di Indonesia tuh bukan Jakarta loh. Ada beberapa kota juga di Kalimantan yang GDP-nya itu besar gitu. Nah, jadi patokannya itu bisa dari situ karena memang ada korelasi langsung antara GDP dengan daya belinya mereka gitu. Jadi bisa itu jadi starting point bisa dari situ, ya baru nanti selanjutnya harus bikin riset lagi sendiri sih. Dan kadang-kadang ya kalau company yang udah punya banyak modal, ya mereka tuh melakukan risetnya itu tuh bayar lembaga survei. Ya, jadi lembaga survei itu yang ngelakuin riset buat mereka, dan kalau itu kan harganya mahal banget ya kalau buat bayar lembaga survei. Jadi mereka tuh patungan sama bisnis lain yang sejenis. Kayak GoPay itu pernah patungan sama OVO sama Dana gitu kan buat bayar satu lembaga survei. Ya, lembaga survei itu yang kontak customers untuk riset produknya mereka itu. Gitu. Itu salah satu opsi, tapi itu kalau punya uangnya ya untuk bayar lembaga survei. Kalau nggak bisa ya belajar statistik sendiri aja, bikin riset sendiri. Gitu. Oke, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih, Bu Rifa. Ini insight-nya sangat terima kasih, Pak. Banyak memberikan inspiratif ya, Bu ya. Saya mewakili teman-teman dari Binus Inkubator mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi buat teman-teman, mungkin Ibu bisa ngasih kontak poin Bu, email atau WhatsApp yang biar anak-anak ini biar bisa berinteraksi secara langsung. Kontak ke sosial media aku aja nggak apa-apa sih Pak, pasti aku balas. Boleh banyak Bu, banget. Tiap hari banyak banget yang kirim DM. Kalau itu silakan di-share biar anak-anak ini tahu buat kalau mau kontak Ibu pakai sosial media Ibu di chatroom biar mereka. Instagram boleh, LinkedIn boleh. Namanya Rifa Sancati pokoknya semua sosmed aku. Bisa DM ke situ. Ya, jadi teman-teman thank you. Sebelum kita akhiri saya mau tolong dibantu teman-teman ya Pak Steven sama Pak Hans, kita mau foto bareng Bu untuk bukti bahwa kita sudah ada kegiatan expert series.
Pak Stefan sama Pak Hans ya, Coach Hans, Coach Gatot, mohon dibantu untuk sama-sama kita on cam ya, teman-teman. Jadi kita evidence kita hari ini kita sama-sama on cam. Pastikan semuanya sudah nyala layar kameranya ya. Kita mulai dari ini total ada 11 layar nih teman-teman nih. Ya. Oke. Mas Stefan satu dibantu ya, nih layar pertama. Udah layar kedua lagi, nanti semuanya smile dulu ya. Ini smile dulu. Ada layar kedua sekarang. Tahan semua teman-teman ya. Layar ketiga. Layarnya banyak, hampir 300 nih. Ini layar keempat. Oke, dibantu juga sama Coach Hans kalau bisa. Layar kelima. Oke, dari saya sudah Coach Rido udah 11 layar ya. Oke, good. Mewakili tim inkubator, thank you banget ya Bu Rifa, teman-teman. Artinya Sama-sama, ini adalah Pak Rido. bagian dari kita insight semua ya, bahwa kita memang masih perlu banyak belajar ya. Hari ini semoga expert series later-nya ini memberi tambahan manfaat buat teman-teman supaya membuat sebuah minimum viable product menuju ke akhir semester ini. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Rifa, sampai ketemu lagi. Thank you, Pak Rido. Thank you Sampai ketemu di semuanya. babak berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Tetap stay safe. Keep spirit ya, Binusian ya. Bye-bye. Terima kasih Coach, terima kasih Bu Rifa. Thank you. Ada Bye-bye. tugasnya. Bye. Thank you, Kak. Oke, teman-teman buat yang mau live silakan, nggak apa-apa. Sudah boleh live ya teman-teman ya, silakan.